Saya terlahir kembali menjadi Raja Mayat 1000 tahun. Tidak hanya bisa menggunakan teknik 5 petir Daoisme yang paling tinggi, tapi juga memiliki tubuh yang menggabungkan seni mayat yang tak terpadamkan. Bahkan Master Bergamis Ungu terkuat di Gunung Longhu. Ketika melihat saya, langsung tersungkur ketakutan. Namun saat itu, aku justru terkurung di dalam peti mati. Namun saat saya putus asa, tiba-tiba terdengar suara notifikasi di telinga saya. Selamat, tuan rumah berhasil bangkit dari kematian. Sistem kultivasi ganda pelemparan sihir berhasil terikat. Hadiah, 10% tingkat kultivasi sebelum mati telah dipulihkan. 10% teknik petir sebelum mati telah dipulihkan. Poin bertambah, O10.000. Seketika saya merasakan kekuatan mengalir di dalam tubuh saya. Tubuh saya juga bisa bergerak. Namun saat saya pulih, di luar terdengar suara hiruk-pikuk. Akhirnya menemukan peti mati sebesar ini. Apakah ini makam seorang kaisar? Jangan buka peti mati dulu. Situasinya sedikit aneh. Ini adalah makam Zhang Tianlu, Master Longhu generasi ketiga. Ahli Feng Shui itu berkeringat deras. Karena di batu nisan ini tidak hanya terukir simbol pemanggil roh Longhu. Masih terukir cap Tianxi. Ini benar-benar gila. Ini berarti sudah menggali makam nenek moyang di Gunung Longhu. Tukang Feng Shui menundukkan kepala dan melihat. Di bawah peti mati ada cairan merah yang merembes keluar. Itu adalah darah. Jangan-jangan ini adalah peti mati darah. Keluarkan kuku kuda hitam dan ketan. Juga keluarkan jimat penangkal mayat itu untuk bersiap-siap. Barang-barang di sini mungkin akan bangkit dari kematian. Tak perlu takut. Sekalipun Kaisar Langit turun hari ini, malam ini tetap kami jarah. Makam ini tetap dapat dicuri. Pemimpin pencuri makam mengayunkan kapaknya ke tutup peti mati. Dan suara pemberitahuan sistem kembali terdengar di telinga saya. Mendeteksi seseorang yang memecahkan peti mati. Setelah membunuh pencuri makam, Anda bisa mendapatkan keterampilan mayat abadi. 5 petir gelap dan 10.000 poin. Tenaga di tubuhku hampir sepenuhnya kembali. Tepat saat saya membuka mata. Melihat ke langit di atas. Awan petir hitam meliuk-liuk tanpa henti. Sesaat kemudian, petir mengamuk dari langit turun. Seketika menembus permukaan tanah. Menyambar peti mati. Tutup peti mati langsung meledak. Terbelah menjadi 2 bagian. Dan pemimpin pencuri makam yang sedang bersiap untuk membelah peti mati. Seluruh tubuhnya terlempar keluar. Seluruh tubuhnya terbakar hitam oleh sisa-sisa petir. Setelah satu percikan darah tua keluar. Ia merasa seolah-olah setiap organ dalam tubuhnya berpindah tempat. Petir sialan ini datang dari mana? Pada saat yang sama, beberapa puluh kilometer dari sini, kediaman guru surgawi Gunung Longhu. Di Gunung Longhu, mengenakan jubah ungu, sedang dalam meditasi. Guru langit generasi ke-77, Xuan Zhen, membuka matanya. Mendengar suara petir keras yang datang dari kejauhan. Di dalam kediaman guru langit, banyak papan penghormatan guru yang dipuja bergetar seketika. Terutama papan penghormatan dari Master Zhang Tianlu generasi ketiga. Bahkan langsung retak. Papan ini seolah-olah terbelah oleh petir. Terbelah menjadi 2. Ini membuat guru Xuan Zhen tertegun. Dengan menghitung jari, pandangannya menembus kediaman guru langit. Melihat keluar jendela, ada petir ungu yang menyentuh tanah. 5 petir sedang dalam kekuatan. Guru besar mengalami masalah. Tuan Xuan Zhen menghitung bahwa makam nenek moyang ketiga mengalami masalah. Sekarang dia tidak bisa duduk dengan tenang. Makam nenek moyang telah dibongkar orang. Siapa yang bisa tenang? Dia segera mengirim pesan ke seluruh Gunung Longhu. Semua yang mengenakan jubah hijau di Gunung Longhu. Yang mengenakan jubah kuning, jubah merah, dan pakaian berbunga ikut saya. Makam Tuan Xuan Zhen ketiga mengalami masalah. Tuan Xuan Zhen adalah yang pertama meluncur turun dari rumah tua. Dia sangat marah dalam hati. Bajingan, pencuri makam macam apa yang berani sebesar ini? Berapa banyak hati beruang dan keberanian macan tutul yang sudah dimakan? Berani sekali membongkar makam Tuan Longhu. Di sisi lain, beberapa pencuri makam sudah ketakutan. Mereka dengan gemetar membantu pemimpin mereka berdiri. Semua orang berkumpul di depan peti mati. Namun, saat melihat tubuhku untuk pertama kalinya, mereka tertegun di tempat. Bukankah dia seorang tuan? Kenapa dia mengenakan jubah naga? Beberapa pencuri makam tidak bisa memahami situasi. Bahkan ahli Feng Shui pun sudah ketakutan. Wajahku sudah seperti zombie. Tampak sangat menyeramkan. Dan di dahiku ada sebuah jimat hitam untuk menenangkan mayat. Jimat menenangkan mayat ini adalah simbol tertinggi dalam Taoisme. Aku juga mengenakan jubah naga yang disulam dengan naga hitam bersuku 4. Di dalamnya juga terdapat jubah ungu. Di sampingku ada sebuah pedang kuno. Sebuah stempel gio kuno dan benda mirip buku nama. Saat ini, ahli Feng Shui sudah mulai menggigit gigi. Ayo, ayo, ayo. Cepat pergi. Makam ini tidak bisa dicuri lagi. Pakaian yang dia kenakan adalah jubah naga bersuku 4. Itu adalah pakaian yang diberikan oleh raja kepada guru pangeran. Ini adalah simbol status yang sangat tinggi. Dan orang ini sendiri adalah seorang guru tahu berbaju ungu. Sekali saja lalai, maka semua orang akan mati tanpa tempat peristirahatan. Namun, sekelompok pencuri makam ini sudah terpesona oleh keserakahan. Aku bahkan sudah melepas celanaku. Kamu biarkan aku pergi. Hari ini harus membawa beberapa barang berharga. Melihat 3 harta yang terletak di sampingku.
Pemimpin itu matanya berbinar. Dia mengulurkan tangan dan mendekatiku. Sementara itu, dia juga memanggil anak buahnya untuk melepas bajuku. Di samping, ahli Feng Shui. Hanya merasakan kulit kepalaku hampir terangkat. Tidak baik, harus pergi. Dia berbalik dan hendak berlari keluar dari liang kubur. Sekelompok pencuri makam ini terlalu nekat. Sudah mengambil pedang Tianxi, masih ingin merobek jubah naga dari mayat. Ini benar-benar gila, tidak takut pada perubahan mayat. Cucu dari dewa sejati, 3 generasi Tianxi dengan jimat hitam untuk menenangkan mayat. Jubah naga berkaki 4 dipendam dengan jejak pedang 1000 tahun. Tadi sepertinya ada petir juga. Ada satu petir lagi. Buff ini sudah penuh. Jika ini bangkit dari kematian, bahkan dewa pun tidak ada gunanya. Tapi jelas sudah terlambat. Karena saat mereka akan melepaskan bajuku, aku sudah membuka mataku. Di samping, seorang adik kecil sudah ketakutan hingga terdiam. Besar. Kakak besar telah bangkit dari kematian. Pemimpin pencuri makam tertegun sejenak. Saya sedang menatap mereka dengan sepasang mata emas yang kosong. Halo, apa yang sedang kamu lakukan? Saya menghembuskan asap hitam dari mulut. Sekelompok pencuri makam ini ketakutan seperti kelinci yang marah mundur dengan cepat. Saya bangkit dari peti mati. Jimat hitam yang menenangkan mayat di dahi saya masih memancarkan cahaya ungu yang lembut. Mencoba menekan aura mayat. Sayang sekali tidak bisa ditekan. Sama sekali tidak bisa ditekan. Sekarang dalam pikiran saya hanya ada pembunuhan. Setelah membunuh sekelompok pencuri makam, saya melangkah keluar dari penjara. Aku melangkah langsung ke udara kosong. Tatapan saya menyapu ke arah yang di samping itu. Pencuri makam yang memegang cap guru surga dan jimat aliansi keadilan. Detik berikutnya, di atas cakar mayat saya yang seperti ranting kering, bintang petir perak ungu meledak perlahan 2 kali. 5 petir pembentukan. Sungguh ingatan yang sangat lama. Meskipun saya datang dari bumi, tapi setelah bergabung dengan tubuh ini, saya juga memiliki ingatannya. Saya mulai berusaha mengingat teknik petir yang saya pelajari semasa hidup. Karena saya sudah mati selama lebih dari 2000 tahun. Jadi saat pertama kali menggunakan teknik petir, itu tidak berjalan lancar. Saat melepaskannya, hanya beberapa jalur petir berwarna perak ungu yang muncul. Namun pada percobaan kedua, saya berhasil melakukannya dengan lebih lancar. Garis-garis petir perak ungu terjalin di antara jari-jari saya. Detik berikutnya, petir mengamuk. Saya mengangkat tangan dan langsung menyerang ke arah itu. Pencuri makam yang memegang segel Tianxi. Suara petir yang menakutkan mengguncang seluruh ruangan makam. Kemudian beberapa pencuri makam ini melihat. Rekan itu langsung dihancurkan menjadi tumpukan arang oleh teknik petir saya. Ini. Seketika, sang ahli Feng Shui ketakutan sampai kakinya mulai lemas. Teknik petir. Zombie ini juga bisa menggunakan teknik petir. Sungguh menyeramkan. Tapi sepertinya tidak ada yang salah. Saya sebenarnya adalah seorang guru langit dan naga semasa hidup. Setelah menjadi mayat, memiliki beberapa keterampilan dari kehidupan sebelumnya tampaknya tidak ada masalah. Namun, jika zombie memiliki keterampilan petir, itu sangat menakutkan. Apa yang paling ditakuti oleh zombie? Yang pertama adalah Taois. Yang kedua adalah petir surgawi. Taois memiliki jimat. Mereka dapat membunuh iblis dan mengusir zombie. Petir surgawi adalah sihir yang paling mematikan untuk menghancurkan semua iblis dan monster. Namun, kedua hal ini tampaknya tidak berpengaruh pada saya. Rahasia tertinggi dari teknik petir Taois, 5 petir yang benar, adalah yang saya wariskan. Dan setelah saya membunuh para pencuri kubur, suara pemberitahuan kembali terdengar di telinga saya. Tarik kembali tanda pedang guru langit dan jimat. Mendapatkan hadiah. 60 perubahan iblis bayangan menaburkan kacang menjadi mayat. Teknik 5 petir yang benar menyesuaikan tubuh. Ditambah 10.000 poin. Mendengar kata-kata itu, saya menarik tangan mayat saya. Sebuah kekuatan tarik yang menakutkan keluar dari tangan saya. Menarik kembali tanda guru langit dan jimat kekuatan perjanjian yang benar. Kemudian berbalik melihat ke arah pencuri makam di sisi lain, yang memegang pedang Tianxi untuk memotong kejahatan. Melihat aku menatapnya, pemimpin pencuri makam menggigil. Lalu dengan marah berteriak, siapa yang mati masih belum pasti. Berikan aku buah hitam dan kertas simbol ketan. Aku akan mengambil zongzi besar ini. Dia menangkap segenggam ketan di tangannya. Lalu dengan keras melemparnya ke arahku. Siapapun yang pernah melihat Unceling tahu bahwa zombie takut pada ketan. Jadi banyak biksu yang selalu membawa ketan. Tapi ketika aku melihat ketan yang tersebar di atas diriku, justru aku mengernyitkan dahi. Apa gunanya ketan ini? Aku langsung tertawa. Apakah kau menggunakannya untuk melawanku? Apakah itu menghinaku atau menghinaku? Tanpa menunggu mereka bereaksi, aku menyedot dengan cakarnya. Langsung mengambil 1 kantong penuh ketan dari tangan lawan. Sekaligus dengan kismis hitam dan jimat kuningnya. Juga sampai ke tangan saya. Kamu menggunakan jimat Maoshan untuk menahan mayat guru saya di Gunung Longhu. Saya tidak akan membuang waktu untuk berbicara tentang itu. Langsung menempelkan jimat kuning itu ke tubuhnya. Detik berikutnya, jimat itu meledak. Tidak bisa ditahan. Ahli Feng Shui juga sudah memprediksi ini akan terjadi. Bahkan jimat hitam tingkat tertinggi di kepala saya tidak bisa menahannya. Itu adalah jimat terbaik dalam Taoisme. Harus tahu, 1 jimat hitam bisa setara dengan ribuan jimat kuning. Ketan dijadikan makanan pokok.
Kismis hitam dijadikan makanan pembuka. Jimat kuning bahkan digunakan sebagai kain untuk menghapus keringat. Saya sudah tidak bisa menggambarkan ini dengan kata, mengerikan. Ini benar-benar gila. Seperti Li Peu mengacak-acak semua hal yang berlebihan. Pemimpin pencuri kubur takut dan cemas. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang anti jahatnya. Sial. Aku akan melawanmu sampai mati. Suara besar dari ruang kubur. Sudah lama menarik perhatian kerumunan di luar. Dan juga, penyiar yang melakukan siaran langsung di luar ruangan. Juga tertarik oleh suara besar itu. Setelah mengetahui itu adalah pencuri kubur, mereka segera melaporkan ke polisi. Pada saat itu, penyiar polisi dan para pemimpin tahu dari Gunung Longhu juga telah pergi ke ruang kubur. Melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Astaga, kenapa mayat hidup itu memakai jubah naga? Dan dia bisa melayang di udara. Di ruang siaran, komentar berjejer dengan 666. Penonton yang menonton siaran langsung sangat bersemangat. Sementara sekelompok pemimpin tahu dari Gunung Longhu tampak murung. Ini adalah leluhur dari aliran mereka. Namun sekarang, tidak hanya kuburan leluhur mereka yang digali, tapi juga mayatnya telah berubah. Pada saat ini, pemimpin pencuri kubur telah mengayunkan pedang. Saat ini, saya bahkan malas melihatnya. Dan saya adalah pemilik pedang ini. Saya menggerakkan tangan saya dengan santai. Pedang beserta sarungnya terbang ke tanganku. Aku memegang pedang dengan satu tangan. Dengan sekali ayunan lembut, beberapa gelombang ki pedang mengubah pemimpin pencuri kubur ini menjadi seperti tongkat manusia. Dia bahkan tidak sempat berteriak. Kepalanya langsung dipenggal. Menggunakan pedangku untuk memenggal diriku sendiri. Untung kau bisa memikirkan hal ini. Pemandangan yang begitu kejam ini membuat semua orang yang ada di tempat itu terkejut. Selamat kepada pemilik, kamu telah mendapatkan kembali segel pedang Tianxi. Mendapatkan hadiah. 36 perubahan dari cuaca mendung menjatuhkan biji menjadi mayat. Metode 5 petir yang menyesuaikan tubuh. Poin 10.000. Suara notifikasi sistem kembali terdengar di telingaku. Sekarang aku berada dalam tubuh zombie. Dan energi mayat serta petir memang saling bertentangan. Namun setelah aku menggabungkan hadiah ini, ketidaknyamanan itu lenyap seketika tanpa jejak. Sementara itu, para pencuri kubur di sisi lain sudah sangat ketakutan. Mereka segera berlari ke arah sana setelah melihat polisi datang. Mereka berlari sambil berteriak ingin menyerahkan diri. Lagi pula lebih baik pergi ke mesin jahit daripada diubah menjadi batang manusia. Namun, polisi di tempat kejadian jadi pusing. Mereka melihatku yang berubah menjadi zombie karena menjadi dewa. Hanya aura mayat yang mengguncang dunia ini. Bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi dengan beberapa pistol di tangan mereka. Tugas yang diberikan sistem padaku adalah untuk membasmi semua pencuri makam. Aku menatap tajam kepada orang-orang yang tersisa. Sambil mengangkat tangan menunjuk ke beberapa pencuri makam yang tersisa. Di ruang siaran langsung. Banyak netizen yang melihat adegan ini mengirimkan komentar dengan bersemangat. Sangat mengesankan. Detik berikutnya. Aku mengeluarkan jurus petir dengan tangan terbalik. Sambil memblokir jalan keluar beberapa pencuri makam. Aku juga secara kebetulan menyelesaikan satu keramik kecil. Melihatku bergerak lagi, polisi menjadi terburu-buru. Tapi dalam situasi seperti ini, mereka juga tidak berani menembak sembarangan. Jika mereka membuatku tidak senang. Jika aku menyerang mereka, maka kematian mereka tidak akan dianggap sebagai kesalahan. Jadi polisi kembali mengalihkan perhatian. Melihat ke belakang pada sekelompok pendeta Longhu Mountain ini. Salah satu petugas kecil mengeluh. Pendeta Tianxi, tolong bantu selesaikan ini. Saat itu, pendeta Xuanzhen dari Longhu Mountain dan para pendeta lainnya bertukar tatapan. Setelah menghela napas, mereka masuk ke dalam ruang kubur. Ketika polisi dan penonton siaran langsung menyiapkan bangku untuk menonton pertunjukan. Sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Setelah Xuanzhen memimpin sekelompok pendeta Longhu Mountain masuk ke ruang kubur, mereka semua membuat gerakan tangan. Ternyata berlutut di depan zombie berbaju naga ini. Cucu tidak berbakti Tianxi generasi ke-77 dari Longhu Mountain, Zhang Tianyin. Generasi Xuanzhen, menghormati leluhur. Leluhur memimpin di depan pendeta berbaju ungu. Semua murid Longhu Mountain sujud. Semua orang kebingungan. Pendeta. Wah, luar biasa. Tidak menangkap zombie pun sudah cukup. Kenapa kalian berlutut? Tianxi, kenapa kamu juga berlutut? Polisi dan penonton merasa panik. Setelah semua, ini dianggap sebagai satu-satunya harapan mereka. Tetapi saat ini, mereka justru berlutut di depan zombie. Apa ini sebenarnya? Polisi ingin para biksu itu bangkit dan menaklukkan saya terlebih dahulu. Kemudian, tidak ada salahnya untuk melakukan sembah sujud secara perlahan. Namun, pemimpin dari Longhushan, Tian Master Xuanzhen, berkata, "Pergi sana. Ini adalah nenek moyang kami, Tian Master. Nenek moyang kami bangkit dari kematian dan kamu tidak mau berlutut? Kita tidak membahas bertarung atau tidak. Yang penting kita berlutut dan bersembah sujud 2 kali." 3 generasi Tian Master mengenakan jubah naga. Dengan simbol hitam, mayat telah terpendam di tanah selama 2000 tahun. Tanda pedang dan simbol pendampingan menghadapi serangan petir untuk hidup kembali. Teknik mayat ini luar biasa. Buffnya sudah sepenuhnya terisi. Sialan. Nenek moyang, ampunilah. Harus diingat.
Dan ini adalah 3 generasi Tian Master. Nenek moyang Tian Master. Cucunya Zhang Daoling, salah satu dari 4 Tian Master di surga. Tidak perlu dibahas jubah naganya, tetapi jubah ungu Long Hushan di dalamnya. Warna itu memiliki kemurnian yang lebih tinggi beberapa kali lipat daripada miliknya sendiri. Selain itu, peralatan yang dikenakan oleh 3 generasi nenek moyang. Setiap barang lebih kuat daripada yang ada di Gunung Longhu sekarang. Kalian tidak perlu lagi sujud, kan? Meskipun saya telah berubah menjadi mayat, saya tetap seorang penjelajah waktu. Tidak hanya memiliki kesadaran sendiri tetapi juga dalam keadaan sepenuhnya sadar. Seketika, seluruh ruangan makam menjadi sangat sunyi. Penonton dan penyiar disiaran langsung polisi. Bahkan para pencuri makam menatap dengan tatapan terkejut. Melihat kepada nenek moyang Longhu yang telah berubah menjadi zombie. Bukankah dia sudah mati selama 2000 tahun dan masih bisa berbicara? Para Master Xuanzhen dan yang lainnya tertegun seketika saat mendengar suara ini. Nenek moyang benar-benar memiliki kesadaran. Dan bahkan meminta mereka untuk bangkit. Master Xuanzhen berkata bahwa nenek moyang adalah keturunan yang tidak berbakti. Tidak dapat menjaga makam Anda dengan baik. Membiarkan para pencuri makam mengganggu ketenangan Anda. Silakan kembali ke peti dan beristirahat. Sekelompok pencuri makam ini diserahkan kepada kami untuk ditangani. Karena leluhur masih memiliki kesadaran, itu akan lebih mudah. Masalah mayat yang berubah karena pencurian makam tidak ada hubungannya dengan kalian. Saya, sebagai guru ini, juga tidak ingin berkelahi dengan kalian yang lebih muda. Kalian bawa orang-orang yang tidak ada hubungannya itu pergi dari sini. Saya memberi kalian satu kesempatan. Mengenai beberapa pencuri makam itu, saya akan menangani mereka sendiri. Ketika Guru Xuanzhen mendengar ini, dia tahu leluhur telah marah serius. Sudah dikeluarkan perintah untuk mengusir. Dia berkata, leluhur, di zaman kita ini, ada sesuatu yang disebut pengadilan. Yang khusus untuk menghukum para pencuri makam ini. Sama seperti pemerintah di masa lalu. Bukankah lebih baik menyerahkan mereka kepada pemerintah untuk ditangani? Pada saat itu, ketua tim polisi juga berbicara. Ya, biarkan mereka ditangani oleh kami polisi, Dao Zhang. Mereka akan menerima hukuman dari hukum. Anda jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tepat setelah mereka mengucapkan kata-kata itu. Detik berikutnya, saya sudah kehilangan kesabaran. Dong Jia Qian Yuan Heng. Aliran energi positif yang cepat. Suara mantra muncul di dalam ruang pemakaman. Orang-orang polisi tidak begitu memahami mantra Dao. Mereka juga tidak tahu apa artinya. Mereka hanya melihat guru keturunan 3 dari Gunung Longhu membuka mulut. Lalu dia mulai perlahan-lahan membacakan mantra. Kapten polisi Sauerkraut masih mendengarkan dengan saksama apa maksudnya. Penonton di ruang siaran langsung juga tidak mengerti apa maksudnya. Apakah ada yang mengerti? Senior, tolong jelaskan sedikit. Tidak mengerti. Seperti jenis mantra Dao tertentu. Tapi saya tidak mengerti apa yang dilakukan secara spesifik. Kalian lihat, Guru Xuanzhen. Wajahnya terlihat agak tidak biasa. Orang-orang polisi dan penonton siaran langsung masih belum mengerti. Guru Xuanzhen dan murid-muridnya. Setelah mendengar suara saya membacakan mantra ini, wajah mereka berubah seketika. Leluhur kami ada di sini, ayo kita pergi. Pergi sekarang. Maaf mengganggu. Masih mau lihat apa? Ayo lari. Semua orang merasa bingung. Apa yang telah terjadi? Kenapa harus lari? Mengapa harus lari? Tianxi dan para pendeta dari Gunung Longhu ini menarik polisi untuk berbalik dan berlari. Di dalam makam saat ini, hanya tersisa pencuri makam dan ahli Feng Shui. Mereka juga ingin melarikan diri. Tapi nenek moyang dari Gunung Longhu sedang mengawasi mereka. Kapten tim polisi bertanya sambil berlari. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Tianxi? Bukankah sebelumnya kita bicara dengan baik? Tianxi Xuanzhen mengucapkan suatu kata besar. Nenek moyang sama sekali tidak memperhatikan kita. Dia mulai melafalkan mantra petir yang ganas. Dalam ilmu sihir Tao, mantra petir adalah yang paling dihormati. Mantra petir juga dibagi menjadi 3 kategori. Atas, tengah, dan bawah. 5 petir yang benar dan metode petir Shen Xiao adalah yang terbaik dari yang terbaik. Di antaranya adalah cahaya petir yang ganas. Kekuatan adalah yang terkuat di antara semua metode petir. Pada tahun-tahun sebelumnya, nenek moyang Tianxi menerima perintah dari Taishang Laojun untuk mengalahkan 6 Raja Iblis. Yang digunakan adalah mantra petir yang ganas. Kenapa harus lari? Mereka sendiri yang berpikir. Tidak lari, mau mati? Mereka baru saja meninggalkan ruang makam. Dunia luar. Di atas langit, dalam radius 100 mil. Seluruh langit telah berubah. Kemudian, sebuah petir merah membelah langit. Langsung menyambar ke bawah. Sekali saja, langsung menghancurkan tanah, seluruh makam runtuh. Di bawah tanah, saya mengucapkan mantra petir yang kuat. Langsung menghancurkan semua pencuri makam. Selamat. Tuan rumah telah menyelesaikan misi. Target berhasil dibunuh. Hadiah diperoleh. Teknik abadi tubuh tak hancur. Teknik petir yin yang 5 elemen. Poin bertambah. O10.000. Saya melompat dan menginjak kekosongan. Dalam pikiran saya, menyerap 2 kitab teknik. Saya seketika menemukan jalan saya. Dan yang harus saya lakukan sekarang adalah terus meningkatkan kemampuan dan segera kembali ke puncak. 2000 tahun yang lalu.
Zhang Tianlu sebenarnya hanya selangkah lagi dari kenaikan menjadi dewa. Namun langkah terakhir itu tidak pernah bisa dia lewati. Akhirnya menyesal dan meninggal dunia. Dan sekarang saya bangkit sebagai mayat dengan sistem terikat. Kini saya memiliki pilihan baru. Memulihkan kemampuan saya semasa hidup sembari belajar keterampilan zombie. Mencapai kesatuan metode mayat. Saat itu, ingin terbang ke surga sangat mudah. Baiklah, saya telah menemukan jalan langsung menuju puncak. Saat ini, suara pemberitahuan baru terdengar di telinga saya. Di utara kota Longhu muncul daerah hantu besar. Di dalam daerah hantu, muncul satu intiin bawaan. Tuan rumah pergi ke daerah hantu untuk menyerap intiin bawaan. Mendapatkan hadiah. 36 perubahan cuaca mendung 7 anak panah berujung paku. Metode latihan mayat Dewa Emas Ungu. Pemulihan kekuatan sebelum kematian 10%. Poin 50.000. Untuk saya saat ini, yang paling dibutuhkan adalah energi negatif dan energi jahat. Setelah melahap, dapat memperkuat energi mayat agar kekuatan zombie menjadi lebih kuat. Saat ini, saya langsung melesat keluar dari ruang pemakaman bawah tanah. Kaki menginjak kekosongan disirami cahaya petir merah darah. Jubah naga berkibar dengan suara. Polisi di bawah dan Master Xuanzhen melihat saya melesat keluar dari bawah tanah. Mereka terkejut. Di dalam hati muncul firasat yang tidak baik. Pencuri makam sudah dibinasakan, dan leluhur seharusnya kembali beristirahat. Apakah leluhur benar-benar ingin meninggalkan sini dengan identitas zombie? Wajah Master Xuanzhen terlihat tidak enak. Leluhur, silakan kembali. Anda sudah meninggal. Hari ini mohon maaf, saya tidak berbakti. Tidak bisa membiarkanmu meninggalkan sini. Saya mendengarkan ucapan Master Xuanzhen di bawah. Di wajah zombie itu muncul senyuman. Tidak menyangka, Master generasi mendatang cukup berani. Namun, saya berkata, kamu tidak bisa menghentikanku. Leluhur tidak ingin bertarung denganmu hari ini. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Suara dari mulutnya berubah menjadi ribuan suara petir. Ini adalah salah satu ilmu dari 5 petir yang sejati. Bernama suara asli 5 petir. Begitu suaraku keluar. Suara yang berbicara menyebar ke segala arah. Seperti petir yang menggelegar di dekat telinga. Keberanian itu patut dipuji. Namun, jangan ikut campur. Master Xuanzhen dan pendeta dari Gunung Longhu merasakan suara asli 5 petir yang menakutkan, wajah mereka pun jelek. Kekuatan meningkat. Kekuatan ketiga generasi biksu ini jauh melampaui imajinasi mereka. Guru Xuanzhen tidak akan membiarkan nenek moyang pergi dari sini hari ini. Meskipun harus mengorbankan diri, dia juga tidak bisa membiarkan zombie pergi. Karena dia tidak bisa menjamin situasi nenek moyang bisa pergi dari sini. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan langit dan bumi, tidak akan membiarkan dunia menderita. Lagi pula, sekarang identitas nenek moyang adalah zombie, dan bukan seorang biksu. Menghimpun formasi pedang 7 bintang utara. Dengan satu perintah, semua biksu di belakangnya mengangkat pedang. Mereka adalah sekelompok orang terkuat di Gunung Longhu saat ini. Sambil bersama-sama mengucapkan mantra pedang. Airku adalah air yang luar biasa. Air ki sejati 5 naga dan 5 bintang. Pedangku adalah pedang yang luar biasa. Maka akan memadukan kekuatan 7 bintang yang tak tergoyahkan. Melangkah di bawah Big Dipper, menginjak dan menaklukkan bintang utama. Kemudian, pedang suci segera meledak dengan cahaya spiritual yang mengerikan. 10 pedang suci Taois membentuk formasi pedang 7 bintang di udara. Guru Xuanzhen juga melemparkan pedang guru di belakangnya ke udara. Pemimpin dari Tianxi Jian membawa formasi pedang. Berubah menjadi ribuan energi pedang yang menyerangku. Aku melihat sekelompok penerus Longhu. Mereka menggunakan formasi pedang 7 bintang. Sama sekali tidak panik. Dari belakang, pedang Zanxie Xuanzhan Wuzhen mencabut. Dewa King Hua memanggil pedang yang dianugerahkan. Lalu memotong dengan sebuah pedang. Sebuah energi pedang. Langsung hancur dalam sekejap. Sekelompok Taois ini bersama-sama meluncurkan formasi pedang 7 bintang dengan semua kekuatan. Formasi pedang bahkan tidak menyentuhku. Seketika runtuh. Belasan pedang jatuh seperti bintang yang terjatuh. Semua jatuh ke bawah. Aku mengulurkan tangan untuk menangkap. Langsung menangkap pedang Zanxie Xuanzhan Wuzhen milik Tianxi. Sekarang, pedang Dewa Jantan dan betina Tianxi. Semua berada di tanganku sekarang. Tianxi Xuanzhen melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah. Bahkan pedang Tianxi juga dirampas oleh nenek moyang. Penonton di ruang siaran polisi melihat pemandangan ini. Juga tidak percaya. Penonton di ruang siaran tercengang. Tianxi Xuanzhen tidak dapat mengalahkan Tianxi leluhur generasi ketiga ini. Tampaknya itu benar. Tak disangka perbedaannya begitu besar. Apa kamu tidak tahu bahwa formasi pedang bintang 7 berasal dari tanganku? Kamu menggunakannya untuk melawanku. Tianxi Xuanzhen, itu omong kosong besar. Tidak heran aku segera menemukan kelemahan formasi pedang bintang 7. Sekali tebas dengan pedang. Aku melemparkan pedang wanita Tianxi ini kembali kepada Xuanzhen. Simpan baik-baik pedang Tianximu. Saya masih ada urusan lain dan tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Setelah berkata demikian, aku berubah menjadi cahaya petir dan langsung terbang pergi. Mengenai keturunanku ini, sebenarnya, aku cukup menyukainya. Padahal aku jelas-jelas sudah bertransformasi menjadi mayat. Bocah Xuanzhen ini datang dan langsung mengabaikan semuanya.
lalu menjatuhkan 2 kali. Kemudian setelah mengetahui perbedaan itu, meskipun dengan semangat pengorbanan, aku tetap harus menghalangi. Ini juga bisa dibilang pantas dengan identitas Tianxi harimau dan naga, dan jubah ungu yang dikenakannya. Di atas tanah, Master Xuanzhen melihat pedang Tianxi yang dilemparkan kembali oleh leluhur. Wajahnya terlihat rumit. Pedang Tianxi Gunung Longhu. Nama lengkapnya adalah Pedang Pembunuh Iblis Jantan dan Betina Sanwu. Terbagi menjadi 2 pedang dewa, betina dan jantan. Jika kedua pedang dewa ada di tanganku, kekuatanku akan meningkat pesat. Namun, pedang betina sekarang melambangkan generasi baru. Simbol identitas Tianxi. Saya tidak akan merebutnya lagi. Kapten polisi melihat ke arah Master Xuanzhen. Tianxi, kenapa tadi tidak terus menghentikannya? Bukankah Anda bisa menggunakan teknik petir? Master Xuanzhen memandangnya sejenak. Teknik petir. Lihat saja apakah aku berani menggunakannya. Kalau kamu bisa, silakan coba. Leluhur itu juga akan meluncurkan semburan petir 9 langit. Siapa yang akan memotong siapa? Dalam hal teknik petir, sebagai Tianxi generasi ke-77, aku tidak akan bisa bersaing dengan Tianxi generasi ketiga. Apalagi 2 generasi sebelumnya adalah orang-orang yang telah terbang ke tingkat dewa. Di sisi lain, Waduk Selatan Kota. Sebuah area pemakaman besar karena dekat dengan gunung dan air. Oleh karena itu, banyak ahli Feng Shui menganggap tempat ini memiliki Feng Shui yang sangat baik. Jadi dari zaman kuno hingga sekarang, tempat ini sudah ratusan tahun menjadi tempat yang baik untuk mengubur mayat. Banyak orang muda yang tidak tahu. Menarik banyak influencer untuk datang ke sini menari dan merekam. Banyak tim juga menginap di sini. Di bawah sinar bulan, puluhan bayangan hantu yang pucat tiba-tiba muncul. Hantu-hantu ini mendekati tempat di mana tenda-tenda ini berada. Di salah satu tenda, pemilik perusahaan influencer sedang berbicara dengan seorang influencer perempuan yang mengenakan stocking tentang cita-cita. Detik berikutnya, pemilik itu merasa sepertinya ada yang tidak beres. Mengapa ia merasa sesuatu yang lembab dan licin di belakangnya? Ia menoleh sejenak untuk melihat bahunya. Detik berikutnya, pemilik itu hampir saja kehilangan ketenangannya karena ketakutan. Di atas bahunya, entah sejak kapan ada satu hantu yang mengintai. Wajah hantu itu sangat membusuk. Ia membuka mulutnya yang penuh dengan darah hitam. Di dalam mulutnya terdapat 4 taring yang sangat panjang. Langsung saja, setengah kepala bos perusahaan influencer itu langsung ditelan. Suara teriakan berasal dari dalam tenda. Influencer wanita itu belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan seumur hidupnya. Seseorang hidup-hidup begitu saja dimakan. Dia langsung bangkit dan berlari. Saat ini, dia tidak bisa memikirkan citra apapun. Tapi detik sebelumnya, dia baru saja keluar dari tenda. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berada di tempat yang sama. Saat ini, luar sudah penuh dengan hantu-hantu yang mengerikan. Hantu mulut sobek dan hantu tanpa anggota tubuh. Berbagai bentuk kematian yang aneh dan tidak biasa. Selama itu tidak terbayangkan, semua ada di sini. Setelah hantu-hantu ini melihat influencer wanita ini, air liur mereka mengalir dan langsung menerjang ke arahnya. Satu gigitan langsung menghantam yang membuat banyak netizen menggoda influencer wanita dengan stocking yang membuat banyak orang menginginkannya. Mereka langsung menggigit daging dan darah yang besar. Influencer wanita itu berteriak keras. Saat itu, selebriti online lainnya di dalam tenda mengalami hal yang sama. Tiba-tiba seorang ratu hantu berpakaian merah muncul di wilayah hantu ini. Ratu hantu berpakaian merah ini juga menggendong seorang anak. Itu adalah bayi hantu miliknya. Bayi hantu itu terlihat sangat jelek. Ia membuka mulut dan tersenyum, menunjukkan gigi yang tajam dan rapat seperti gergaji. Segera menyusul ratu hantu berpakaian merah itu. Ada satu raja hantu laki-laki lagi. Raja hantu laki-laki ini mengenakan baju Kasim dari dinasti Qing. Raja hantu Kasim itu berkata dengan marah. Apa yang kau rebut? Aku dan nyonya belum makan. Kau masih tertegun melakukan apa? Tidakkah kau membawa persembahan darah untukku? Apakah kau ingin mati? Raja hantu Kasim ini dan ratu hantu berpakaian merah jelas merupakan hantu kuat tingkat pemimpin di wilayah hantu ini. Kekuatan mereka juga berada pada tingkat raja hantu. Para hantu kuat ini saling memandang kebingungan. Akhirnya tidak berani melawan dan mengirimkan yang tertangkap. Beberapa orang hidup ini dikirim ke sana. Masing-masing memiliki kulit yang halus dan daging yang lembut. Dan penampilannya cukup bagus. Ratu hantu berbaju merah sangat puas. Dia segera memilih salah satu yang paling cantik. Melihat seorang influencer wanita yang paling putih, mengangkat wajahnya dengan satu tangan. Lalu, mengeluarkan lidahnya dan menjilat sedikit. Namun di detik berikutnya, ekspresinya berubah. Apa ini? Penuh dengan bedak. Setelah dijilati sekali, influencer wanita ini, makeup di wajahnya banyak yang hilang. Wujud aslinya terbongkar. Penampilan aslinya membuat hantu Kasim di sebelah terkejut. Apa jenis sihir ini? 1 detik sebelumnya dan detik berikutnya sudah berbeda. Ratu hantu sangat marah. Baru saja ingin menghukum wanita dengan wajah ini. Influencer wanita yang telah mengoleskan lebih dari 2 kilogram bedak. Saat itu, bayi hantu di pelukannya mulai menangis. Dia lapar. Kedua raja hantu menunjukkan ekspresi kesal. Makan, makan, makan. Hanya tahu makan. Membiarkanmu makan dulu. Saat ini aku juga telah sampai di luar wilayah hantu. Mata zombie berwarna emas melihat ke bawah.
Hantu-hantu ini ada di depan mataku. Ini adalah santapan besar yang menyuburkan tubuh zombiku. Terutama 3 raja hantu di dalam wilayah hantu. Aku melangkah 1 langkah. Tubuhku berubah menjadi asap hitam yang meluap masuk ke dalam wilayah hantu. Bayi hantu di sini baru saja berencana menyerang influencer wanita di depannya. Suara angin yang pecah terdengar dari langit. Sebuah sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi mayat hitam jatuh dari langit. Langsung menembus kabut hitam wilayah hantu seperti dewa yang turun dari surga. Ribuan hantu yang ada di dalam wilayah hantu melihat Sang Tianlu yang tiba-tiba muncul. Hantu-hantu ini juga terkejut sejenak. Apa itu? Bisa menembus wilayah hantu. Mereka semua terkejut. Termasuk 3 raja setan yang paling kuat. Ketiga raja hantu ini juga tidak langsung merespons. Di dalam wilayah hantu, penghalang kabut hitam yang terkoordinasi oleh energi hantu sangatlah kuat. Penghalang semacam ini memiliki sifat selektif. Hanya akan membiarkan orang biasa masuk. Bahkan jika itu adalah Daois berjubah kuning dari Gunung Longhu. Melakukan mantra besar pun dalam waktu singkat belum tentu bisa membukanya. Namun sekarang malah ditembus secara langsung oleh seseorang. Orang ini dipenuhi dengan aura yang kuat. Dan tubuhnya mengenakan jubah naga hitam. Begitu melihatku, Raja Hantu yang merupakan Kasim itu langsung marah. Sialan, kamu ini makhluk apa? Seekor zombie berani mengenakan jubah naga? Apakah itu sesuatu yang bisa kamu pakai? Sebelum mati, dia melayani raja, dan tiba-tiba ada seorang zombie yang juga mengenakan jubah naga. Dia langsung marah. Raja Hantu berpakaian merah di sampingnya memperhatikan tubuhku dengan seksama. Zombie biasa mana yang memiliki kekuatan untuk menembus penghalang wilayah hantu? Zombie ini masih memegang sebuah pedang. Di dalam jubah naga itu masih mengenakan pakaian ungu tua. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya bergetar. Pakaian ini terlihat familiar. Pakaian dari gua dewa di Gunung Longhu. Dan itu masih berwarna ungu tua. Sialan ini. Jangan-jangan ini adalah guru jubah ungu dari Gunung Longhu. Guru Longhu telah berubah menjadi mayat. Ratu hantu berjubah merah di sini baru saja mengenali identitas zombie ini. Raja hantu Kasim di samping sudah memberikan perintah. Kalian, bunuh dia. Ratu hantu berjubah merah ingin mengatakan sesuatu tetapi sudah terlambat. Saya menatap sekelompok besar ini tanpa ekspresi. Hantu yang menyerang ke arah saya. Detik berikutnya, saya perlahan-lahan mengulurkan 1 jari zombie. Jari zombie yang kering itu melukis beberapa garis di udara. Garis cahaya ungu muncul di ruang kosong. Dalam sekejap, sebuah simbol petir ungu terkumpul di depannya. Ratu hantu berpakaian merah melihat simbol petir ungu ini. Matanya menyempit tajam. Konon ada metode tertinggi di Pura Tianxi untuk menggunakan teknik petir tingkat tinggi. Metode menggambar simbol langit. Ketika pemahaman simbol telah mencapai tingkat tertentu, tidak lagi perlu menggunakan kertas simbol, kuas, atau tinta simbol. Melainkan sepenuhnya terlepas dari hal-hal tersebut. Dapat menggunakan kekuatan diri sebagai tinta. Menggunakan jari sebagai kuas dan ruang angkasa sebagai kertas. Langsung menggambar simbol di ruang angkasa. Namun, bukankah simbol langit di Gunung Longhu sudah punah sejak lama? Sejak pengganti Tianxi. Semua Tianxi setelahnya belum pernah terdengar berhasil melakukannya. Suara notifikasi sistem baru terdengar di telingaku. Misi baru telah diterbitkan. Tuan rumah harus membunuh seluruh hantu trong wilayah hantu Tamlin. Bersihkan wilayah hantu NHN hadiah. Hadiah, seni terlarang, 36 perubahan yin surgawi. Memanggil angin hujan. Pecahan tablet penekan 10.000 roh E3. Poin bertambah, O10.000. Menghabisi semua hantu yang ganas akan memberikan hadiah. Senyum kaku muncul di wajahku. Dalam sekejap, sebuah simbol tergambar. Sudah 2000 tahun tidak menggambar simbol, jadi tekniknya agak kaku. Dengan diam-diam aku mengucapkan mantra dalam hati. Guntur langit bergemuruh, menghantarkan kekuatan ke 9 provinsi. Setelah mantra diucapkan, simbol ungu di depan langsung meledak. Simbol berubah menjadi banyak kilatan ungu. Petir surgawi mengamuk ke segala arah. Hantu-hantu ini menyerang dari segala penjuru Zhang Tianlu. Banyak cakar hantu belum menyentuh tubuhku. Mereka terlebih dahulu tersengat oleh petir yang mengamuk. Di mana cahaya petir melintas. Semua hantu langsung mati jika tersentuh. Sangat menakutkan. Apakah lebih menakutkan daripada petir surgawi? Ilmu petir memang mengalahkan iblis dan hantu. Bahkan iblis besar yang sudah berumur ribuan tahun pun tak berani pada petir surgawi. Bahkan jika kamu adalah dewa sejati, kamu pun takut pada ujian petir. Aku membuka mulut dan menghisap dengan kuat. Energi hantu yang paling murni dalam diri mereka. Langsung aku hisap ke dalam perutku. Raja hantu kecil itu bahkan telah mengecil. Apa itu? Dari mana zombie ini bisa memiliki ilmu petir? Begitu ilmu petir muncul, semua hantu langsung berbalik dan lari. Bagaimana mungkin zombie ini memiliki ilmu petir? Ini tidak ilmiah. Cepat lari. Lari. Kalian pikir bisa lari? Di bawah hukum petir ini, tidak ada yang bisa selamat. Kalian yang sial. Saya segera menggambar lagi sebuah simbol. Seketika, hantu-hantu yang melarikan diri di segala arah langsung menguap. Banyak energi hantu yang murni saya serap dan telan. Saya merasa tubuh zombie saya yang terbang mendapatkan nutrisi. Sensasi menelan ini benar-benar gila. Menyenangkan. Beberapa raja hantu terbelalak. Dalam sekejap,
Mereka agak sulit untuk menerima ini. Zombie bisa menggunakan hukum petir. Belum pernah terdengar sebelumnya. Ini benar-benar gila. Konyol, seperti membuka pintu untuk kebodohan. Raja hantu wanita berpakaian merah di samping mundur satu langkah. Dia sudah berpikir untuk melarikan diri. Aura mengerikan yang dipancarkan oleh zombie ini. Dan hukum petir itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Jika tidak lari, tunggu mati saja. Pria tua ini mengenakan jubah naga di bagian luar. Di dalamnya mengenakan jubah ungu dari Gunung Longhu. Dan masih ada pedang itu. Seharusnya itu adalah pedang jantan dari pedang Tianxi Gunung Longhu. Saya pernah beruntung melihat pedang betina lainnya yang memiliki aura yang mirip. Takutnya salah satu nenek moyang Tianxi dari Gunung Longhu telah berubah menjadi mayat. Dengan keadaannya yang sekarang. Kaisar hantu berusia 5.000 tahun pun akan mendapat 2 tamparan jika melihatnya. Jika Hei Bai Wu Chang bertemu, mereka mungkin harus melangkah 2 langkah lagi sebelum pergi. Saya pergi dulu, selamat tinggal. Raja hantu berpakaian merah pernah berurusan dengan Gunung Longhu di masa lalu. Mengetahui beberapa hal tentang Gunung Longhu. Jika tidak pergi sekarang, akan terlambat. Setelah Raja hantu wanita berpakaian merah ini berbicara, dia tidak lagi memperhatikan keduanya. Jika teman jalanan mati, biarkan aku hidup. Tubuhnya seketika berubah menjadi cahaya merah yang melesat ke langit. Raja hantu Kasim dan bayi hantu juga wajahnya berkerut. Ketika ketiga raja hantu ini ingin melarikan diri. Saya menengahkan kepala dan melihat sepasang mata bersinar emas yang tertuju pada 3 raja hantu. Pada saat yang sama, suara pemberitahuan sistem kembali terdengar di telinga saya. Menerbitkan tugas baru. Mencegat dan menahan raja hantu yang melarikan diri. Menangkap 3 raja hantu untuk mendapatkan hadiah. Perubahan 36 angin suram membalikan yin dan yang. Pecahan bendera 10.000 jiwa menembus langit 8. Tali menahan jiwa 1. Poin 50.000. Kemudian saya mengulurkan tangan. Untuk menangkap 3 raja hantu yang ingin melarikan diri di langit. Langit dan bumi berwarna gelap. Cahaya bulan. Telapak tangan Dewa Liuding. Menangkap yang tidak baik. Cahaya emas melambung tinggi dari belakang saya. Selanjutnya, muncul sosok dewa berkilau emas yang sangat besar di belakang saya. Kemudian saya mengayunkan tangan saya. Dewa berkilau emas yang besar itu juga mengayunkan tangannya. Langsung mengenai 3 raja hantu yang melarikan diri di atas langit. Sekali tebas, semuanya jatuh. Segera setelah itu, Raja hantu wanita berbaju merah berkata, "Kau orang tua, jangan terlalu menindas orang. Kita tidak memiliki permusuhan di masa lalu. Hari ini tidak ada dendam. Dulu kita tidak saling mengganggu. Jangan bertindak terlalu ekstrim." Aku melirik Ratu Hantu berpakaian merah. Dengan sinis dia berkata, "Siapa yang menganggapmu sebagai orang sendiri? Di mataku, kamu juga dianggap manusia. Jangan sampai tidak mengenali yang baik dan buruk. Memberi kalian sebuah kesempatan. Sekarang serahkan diri dengan patuh. Jika kamu membantuku di masa depan, bisa jadi kamu bisa selamat." Kemudian, petir di tubuhku berubah dari ungu menjadi putih. Ini adalah tahap kedua dari teknik petir. Dalam sekejap, Raja Hantu Kasim melihat teknik petir putihku. Dia langsung memilih untuk berkhianat. Ratu Hantu berpakaian merah marah dan menganggapnya sampah. "Belum bertempur saja. Kamu sudah menyerah." Raja Hantu Kasim melirik Ratu Hantu berpakaian merah dengan sinis. Dia kemudian berkata kepada saya dengan hormat, "Sebelum ini, saya juga hanyalah seorang pelayan. Lanjutkan saja menjadi pelayan. Tidak ada masalah." Aku menatapnya dengan puas. Dalam sekejap, cakar Ratu Hantu berpakaian merah bersinar. Berkata untuk mulai bergerak. Di sampingnya, bayi hantu mengeluarkan teriakan. 2 raja hantu menyerangku. Begitu mereka mendekat, aku menekan formasi tangan. Dalam 1 detik berikutnya, cahaya emas yang tak terhitung keluar dari tubuhku. Mengkonsentrasi menjadi lapisan perisai cahaya emas yang sangat kuat. Elang hantu mengeluarkan teriakan. Langsung menabrak mantra cahaya emas. Membakar setengah wajahnya. Di antara cahaya emas itu, sebuah telapak tangan hitam dari mayat langsung menjulur keluar. Menangkap leher bayi hantu itu seolah-olah menangkap anak ayam. Di sisi lain, Ratu Hantu berpakaian merah marah dan mengeluarkan aura penuh. Energi Raja Hantu yang menakutkan mengamuk. Langsung membentuk wilayah pembunuhan. Melihat pemandangan ini, pedang di tanganku berbunyi nyaring. Pedang Tianxi di belakang mengeluarkan suara bergetar. Langsung terbang keluar. Dalam detik berikutnya, simbol pembunuh dapat masuk ke dalam pedang ilahi. Kemudian pedang diarahkan ke Ratu Hantu berpakaian merah. Di sisi lain, Ratu Hantu berpakaian merah merasakan ki pedang dari pedang terbang. Dia langsung berlutut di tanah sebagai tanda tunduk. Termasuk hantu bayi. Kemudian suara notifikasi bahwa tugas telah selesai terdengar di telingaku. "Selamat. Tuan rumah telah menyelesaikan misi. Wilayah hantu berhasil dibersihkan. Raja hantu berhasil ditundukkan. Hadiah diperoleh, seni terlarangin surgawi, 36 perubahan. Memanggil angin hujan. Seni terlarangin surgawi, 36 perubahan. Membalikan yin dan yang. Tali pengikat jiwa Zo 1. Kemudian aku melirik ketiga raja hantu di depanku. Aku berkata kepada kalian bertiga, serahkan inti hantu itu. Ketiga raja hantu itu bergetar. Mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun sayangnya mereka bukan tandinganku.
Mereka hanya bisa menyerahkan inti hantu. Dengan inti hantu di tangan, barulah aku bisa sepenuhnya mengendalikan hantu-hantu ini. Kemudian aku menelan inti hantu. Segera setelah itu, Raja Hantu Kasim bertanya, "Tuan, apa yang harus dilakukan dengan orang-orang hidup ini?" Aku melirik beberapa seleb online ini dan berkata, "Biarkan mereka pergi." Kemudian aku mengeluarkan segel Tianxi dari tubuhku. Lalu aku menggunakan segel Tianxi ini di dalam wilayah aneh ini untuk merasakan keberadaan Yin Yuan bawaan. Kemudian ketika Tianxing tiba di permukaan danau reservoir, cahaya paling cerah. Selanjutnya, saya membaca kartu di tangan. Sebuah cap tangan dimasukkan ke dalam cap Tianxi. Tempat cap Tianxi segera memancarkan cahaya emas. Ditempatkan di dasar danau. Detik berikutnya, seluruh danau reservoir mendidih tiba-tiba. Di atas air, di bawah cahaya cap Tianxi, sebuah kristal tidak beraturan berwarna ungu hitam mulai perlahan-lahan mengkristal. Sementara itu, di dasar reservoir, sebuah makhluk besar merasakan energi Yin asli. Perlahan-lahan membuka matanya. Segera setelah itu, cap Tianxi telah mengumpulkan semua Yin primordial. Saya mengulurkan tangan, baru saja ingin menyimpannya. Detik berikutnya, perubahan yang aneh terjadi. Dari zona kedalaman waduk ini, sebuah makhluk raksasa tiba-tiba muncul dari permukaan air, meluncur ke udara, menganga dengan mulut besar berdarah, menelan ke arah Yin asli dalam satu sekali. Detik berikutnya, wajah saya langsung menjadi dingin. Kemudian mengangkat telapak tangan. Sebuah labu ungu tiba-tiba berkumpul. Tangan saya mendadak terjatuh. Di atas kepala, langsung ada guntur marah yang datang dari awan petir, menghantam makhluk raksasa yang ingin menyerang. Guntur itu langsung turun, menghantam keras di atas kepala makhluk besar yang mirip naga sejati itu. Seketika, daging dan darah terobek. Banyak darah merah memercik, namun tetap tidak menghalangi tekadnya untuk menelan Yin Yuan. Kemudian ia mengibaskan ekornya, menelan elemen Yin bawaan. Melihat itu, saya dipenuhi amarah. Segera saya mengucapkan mantra ke arah tanda Tianxi. Tanda Tianxi segera berubah menjadi sinar emas yang menerjang monster air, menghancurkan tengkoraknya, jatuh ke dalam air. Kemudian, ia berbalik dan menghilang dari pandangan saya. Wajah saya menjadi garang. Amarah saya memuncak. 3 Raja Hantu merasakan kemarahan tuan mereka. Mereka bergetar ketakutan. Di detik berikutnya, saya berbalik dan bertanya, "Kalian sudah berlatih di sini selama bertahun-tahun? Di bawah waduk ada seekor belut sebesar ini. Apakah kamu tidak tahu?" 3 Raja Hantu berkata kepada tuan, "Kami benar-benar tidak tahu." Ya, benda ini membuat belut menjadi spiritual. Setiap hari mencampur di dalam lumpur dasar air. Sangat sulit untuk diperhatikan. Kemudian, mata emas saya melihat ke bawah air. Itu makhluk besar yang menyergap tadi. Adalah belut besar 1 tahun. Sudah sepenuhnya berubah menjadi naga. Jadi saya bersiap untuk mengambil belut tua 1000 tahun ini. Tidak bercanda. Kamu benar-benar tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Pangeran Shen. Sementara itu, suara pemberitahuan sistem datang di telinga saya. Misi baru telah diterbitkan. Terdeteksi pembukaan langit bawaan. Formasi 8 gerbang hukuman surgawi telah dipasang. Menjebak ribuan iblis besar untuk memperoleh hadiah. Hadiah, seni terlarang Yin surgawi, 36 perubahan. Membalik sungai lautan. Metode kultivasi dewa pemurnian di dalam lengan baju. Kemudian, tanpa ragu saya membuka formasi 8 pintu Tiangang. Di detik berikutnya, saya melangkah keluar dengan 1 kaki. Seluruh tubuh basah kuyup. Uap hitam seperti asap tebal. Tepat di atas waduk. Jari zombie menggambar simbol di angkasa. Baris demi baris simbol hitam digambarnya di angkasa. Kemudian, tidak terhitung simbol hitam melesat ke dalam air seperti anak panah. Menentukan posisi 8 arah bagua secara terpisah. Dalam detik berikutnya, 8 cahaya hitam meluncur keluar dari kedalaman dasar air. Meluncur ke langit. Membantu naik ke angkasa. 3 formasi telah terbentuk. Selama kepada pemilik telah menyelesaikan tugas. Menempatkan formasi 8 pintu Tiangang. Menjerat iblis besar tahun. Mendapatkan hadiah. Yin Tiangang 36 perubahan mengguncang sungai dan laut. Metode praktik Suli Qian Kun. Pada saat yang sama, ada pengumuman yang diposting di situs resmi dalam negeri Gunung Longhu. Gunung Longhu meminta bantuan kepada semua rekan jalan. Makam nenek moyang 3 generasi di Gunung Longhu telah dicuri. Jenazah nenek moyang 3 generasi telah dihidupkan kembali. Sekarang telah melarikan diri dan menghilang. Sangat mengancam duniawi. Semua jalan jika menemukan jejak nenek moyang. Menghubungi Gunung Longhu dan semua jalan besar untuk bersama-sama mengepung. Begitu berita itu disebarkan, seketika mengguncang dunia jalan dan teknik. Saat ini di luar waduk di selatan kota. Berjarak 1 kilometer dari waduk. Dengan cahaya formasi 8 pintu Tiangang yang saya atur. Meluncur ke angkasa. Sementara itu, seorang biksu berpakaian kuning dengan 18 butir tasbih. Berhenti sejenak. Dia menengkan kepala melihat ke arah langit di arah waduk. Justru pada saat itu, sebuah mobil off-road melaju cepat dari arah waduk. Biksu itu melihat sekilas. Mobil ini membawa sedikit kelembapan dan aura aneh.
Jelas telah berhadapan dengan zombie dan hantu jahat dari arah waduk. Maka dia mengulurkan tangan untuk menghentikan kendaraan. Pengemudi yang merupakan seleb media sosial terkejut melihat seseorang tiba-tiba muncul di depan. Dan bahkan menghalangi di depan mobil. Dia terkejut. Dalam keadaan bingung, pengemudi wanita bahkan lupa untuk menginjak rem. Saat membuka mata lagi, mobil sudah menabrak biksu berpakaian kuning ini. Namun yang tidak mereka duga adalah, biksu ini sama sekali tidak panik. Dia berdiri dengan kedua tangan disatukan. Kemudian dengan satu tangan, dia menepuk kap mobil. Langsung menahan kap mobil. Dengan keras menghentikan mobil ini. Beberapa orang di dalam mobil langsung terhenyak. Apa ini monster? Kekuatan sebesar ini. Dan pada saat itu, sang pendeta tersenyum dan mendekati jendela mobil. Bertanya kepada beberapa dermawan. Pendeta ini merasa beralasan. Bolehkah saya bertanya? Apakah kalian baru saja datang dari arah bendungan itu? Segera, orang-orang di dalam mobil itu langsung merespons. Seperti menemukan sebatang jerami untuk diselamatkan. Selanjutnya, sekelompok influencer ini menceritakan apa yang terjadi di tepi bendungan. Semua diceritakan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang ini, pendeta mengangguk. Lalu ia berkata terima kasih kepada kalian. Pendeta ini akan pergi lebih dulu. Melihat pendeta ini berbalik dan hendak pergi ke arah bendungan. Beberapa influencer merasa terkejut dan berkata, "Jangan pergi, guru. Sangat berbahaya. Kami sudah kehilangan beberapa orang di sana." Namun, detik berikutnya, sang guru langsung mendekatkan kedua tangan dan berkata, "Amitabha, terima kasih atas peringatan kalian, dermawan." Namun, pendeta ini masih sedikit percaya diri. Ajaran Buddha tak terbatas. Mengatasi beberapa hantu jahat dan zombie bukanlah masalah. Jangan khawatir tentang saya. Sang master mengatakan tidak masalah. Saya akan mengambil tindakan. Bukankah itu hanya hantu kecil dan seekor zombie? Setelah biksu itu selesai berbicara, ia melangkah maju. Dalam sekejap, ia berpindah 10 meter. Beberapa langkah biksu. Ia menghilang dari pandangan beberapa influencer ini. Saat ini, biksu dengan jubah kuning berlari menuju waduk. Dalam beberapa menit, ia sudah tiba di luar waduk. Biksu Yuan Kong melihat ke depan. Saat ini, biji-bijian yang ia pegang memancarkan cahaya Buddha yang lebih kuat. Biksu Yuan Kong juga melihat lapisan di luar wilayah hantu. Kabut hitam hantu. Karena sebelumnya saya menelan 90% dari hantu yang kuat. Tanpa dukungan tangisan hantu yang banyak. Saat ini, hantu-hantu dalam wilayah hantu besar ini sudah menghilang lebih dari setengah. Kemudian ia mengeluarkan alat suci yang dibawanya, sebuah ikan kayu. Sambil memukul ikan kayu, ia melangkah masuk ke dalam wilayah hantu ini. Saat ini, Biksu Yuan Kong memukul kayu ikan. Dengan setiap suara kayu ikan yang dipukul, makhluk hantu di sekitarnya mulai menyebar ke segala arah. Dia membuka jalan dengan kayu ikan. Sementara itu, di dalam wilayah yang aneh, saya memasang formasi Bagua Tiangang. Menerima hadiah sistem 60 perubahan Tiangang yang mengubah lautan. Metode latihan Qian Kun di dalam lengan. Saya melihat hadiah sistem 60 perubahan Tiangang yang mengubah lautan. Sangat cocok untuk saya gunakan sekarang. Segera saya menarik dan menyerapnya. Kemudian saya mengulurkan tangan, seolah-olah memegang kekosongan. Kemudian memasukkan tangan saya ke dalam reservoir ini. Dengan gerakan tangan saya, sebuah pusaran besar muncul. Seiring dengan pusaran yang semakin besar, langsung terbentuk menjadi tornado. Sejumlah percikan air melambung setinggi puluhan kaki. 3 raja hantu di belakang saya melihat saya. Di antara tangan, langit terbalik dan bumi terguncang. Mengubah lautan. Di atas waduk yang awalnya tenang, tiba-tiba muncul belasan pilar air seperti tornado. Seperti akan membalikkan seluruh bendungan. Berpisah dengan ketiga raja hantu ini. Hati ini terkejut. Keberadaan dengan tingkat seperti ini. Belum lagi raja hantu. Bahkan jika raja hantu datang, dia harus bersimpuh dengan patuh. Baru saja, belut itu merampas barang dari orang ini. Bisa dibilang itu sudah seperti bintang tua yang menggantung diri mencari mati. Kemudian aku melihat ke permukaan air. Mata ini menembus air dan endapan di danau. Mencari belut tua yang berani merampok diriku. Di mulutku menyebut benda kecil. Jangan sampai aku menangkapmu. Kau akan mendapatkan hasil yang tidak baik. Sementara itu, di luar wilayah hantu, seorang biksu berpakaian jubah kuning sedang memukul kayu. Perlahan-lahan melewati kabut hitam dari wilayah hantu. Menuju ke dalam. Bersiap untuk menaklukkan iblis dan mengatasi roh jahat. Sambil berjalan, dia mendengar suara aliran air yang besar seperti ombak di dekat telinganya. Biksu Yuan Kong mengernyitkan dahi. Suara apa itu? Dari mana asal suara air sebesar ini? Penganut yang mengosongkan langkah ke dalamnya. Sambil mengucapkan, Amitabha Buddha. Saya, biksu yang miskin, berada di sini dengan kekuatan Yuan Kong dari kuil Fahong. Mengapa hantu-hantu jahat itu tidak segera menyerah? Suara Buddha yang besar langsung mengusir semua aura jahat di depan. Di bawah cahaya Buddha yang menyelimuti ruangan gelap, dia berjalan di dalam penjara yang aneh ini. Seolah-olah dia adalah Buddha sejati yang hidup di dunia. Saat ini, saya merasa marah di dalam hati. Kemudian, saya melihat seorang botak dengan kepala yang bercahaya masuk. Kemudian, saya mengeluarkan aura mayat hitam.
Saya sedang bingung tidak bisa menangkap belut besar itu. Melihat ini yang datang sendiri. Penganut yang mengosongkan tiba-tiba memiliki ide berani. Bukankah ini umpan yang datang sendiri? Penganut yang mengosongkan melihat situasi di depannya. Jari-jarinya bahkan mencengkeram erat. Terutama bagi penganut yang mengosongkan. Dia juga melihat zombie terbang itu sedang mengamuk. Orang ini ternyata memiliki kemampuan mengguncang lautan. Yuan Kong sang biksu melihat. Satu pun tidak bersuara. Kemudian Yuan Kong sang biksu baru saja ingin mengatakan sesuatu. Suara dering ponsel berbunyi dari saku celananya. Itu adalah kepala disiplin dari kuil F. Azhong. Dia juga gurunya. Suara asli biksu yang menelepon. Yuan Kong sang biksu melihat beberapa hantu dan zombie di depannya. Mereka sementara tidak berniat untuk menyerang. Dia tampak pahit. Mengangkat telepon. Setelah telepon terhubung, suara biksu asli dari ujung telepon berkata, "Murid, sesuatu terjadi di pihak Taois. Makam 3 generasi Tianxi di Gunung Longhu telah dicuri. 3 generasi Tianxi telah diserang. Kamu sedang berkelana di dunia, mengusir iblis dan mengalahkan monster. Hati-hati sedikit belakangan ini." Mendengar sampai di sini, hati Yuan Kong sang biksu hampir menangis. Kemudian Yuan Kong sang biksu berkata, "Guru, saya rasa saya sudah bertemu dengannya. Saya akan memutuskan panggilan," dan sekejap kemudian terlihat senyum jahat saya. "Kemudian saya memberi perintah kepada 3 raja hantu untuk menangkap. Jangan biarkan ikan saya pergi." Kemudian ketiga orang ini melesat keluar seperti anjing galak. Segera setelah itu, Sutra Bulan memberikan satu tamparan yang mengubah segalanya. Telapak tangan Buddha menampar. Lalu ia membalik dan menggunakan teknik pengecilan Buddha untuk melarikan diri. Melihat situasi ini, aku melangkah keluar. Sosokku langsung menghilang dari tempatnya. Dalam satu langkah, aku muncul di depan Sutra Bulan. Kelinci kecil sudah datang. "Apakah kamu masih ingin pergi?" Sutra Bulan tidak menyangka. Zombie ini bergerak lebih cepat daripada dirinya sendiri. Apakah ini kekuatan dari 3 generasi guru di Gunung Longhu? Sangat menakutkan. Segera setelah itu, dia segera menggerakkan biji tasbih di tangannya ke belakang. 6 kata nasihat. Mengeluarkan kekuatan cahaya Buddha yang belum pernah ada sebelumnya. Mengarah padaku. Namun aku langsung menahan serangan dengan tubuhku. Biji tasbih itu langsung putus. Kemudian aku mengangkat satu tangan. Sebuah jimat penahan badan segera terbentuk. Langsung menekan kepalanya di atas kotak Yuan Kong. Segera setelah itu, saya membawa mangsa kembali ke atas waduk. Dalam sekejap, saya langsung menghentikan kemampuan untuk membalikan lautan. Setelah permukaan air kembali tenang, aku menyembunyikan seluruh auraku. Lalu langsung menutup kotak Yuan Kong ini. Saya melemparnya ke dalam air. Sekarang yang perlu dilakukan adalah menunggu kelinci di dekat pohon. Menunggu hingga belut itu merasa tenang dan muncul. Selama ia muncul, pasti akan mati. Tak lama kemudian, beberapa jam berlalu. Waduk di selatan kota tetap tidak ada kejadian. Di sisi lain, kantor polisi selatan kota. Master Liao Zhen dari kuil Famen. Bersama dengan Tianxi dari Gunung Longhu yang aman. Keduanya datang dengan orang-orang ke kantor polisi selatan kota. Begitu kedua belah pihak bertemu, biksu sejati dari aula moral kuil Famen langsung menunjukkan wajah masam. Amitabha, Gunung Longhu benar-benar memiliki kemampuan besar. Sebagai leluhur aliran Tao, bahkan tidak dapat mengendalikan gurunya sendiri. Zushi juga dapat menciptakan perubahan yang membahayakan orang lain. Benar-benar berita aneh di dunia ini. Tuan Tianxi Wu yang sebenarnya sudah merasa tidak nyaman. Sekarang mendengar ucapan orang botak ini, semakin tidak nyaman. Kemudian dia mulai berbicara kepada Master Zen. "Lebih baik kamu menjaga mulutmu. Jika tidak, saya tidak bisa menjamin keselamatanmu." Segera setelah itu, saat ini, di telapak tangannya sudah ada banyak binatang petir yang meledak. Artinya adalah kamu sedang buang angin. Saya akan memasukkan petir telapak tangan ke dalam mulutmu. Biara kecil Zen melihat teknik petir yang berkilau di tangan Tuan Tianxi Wu yang. Dia menarik napas dalam-dalam, menggerutu dingin, berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia meninggalkan satu kalimat, "Ingatlah, jika muridku mengalami sesuatu yang tidak baik, kalian di Gunung Longhu tidak akan bisa meloloskan diri. Saya tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja." Segera setelah itu, polisi juga menggerakkan pasukan. Dengan Tianxi tanpa masalah di Gunung Longhu dan Fang Zongxi pergi bersama Master Zen menuju waduk di selatan kota. Pada saat yang sama, di waduk selatan kota, cahaya hari mulai memancar. Kabut tebal mulai menghilang. Saya duduk di tepi waduk, menutup mata untuk bersantai. Di bawah waduk masih tidak ada aktivitas. Saat ini, saya merasa baik-baik saja. Kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Pada saat yang sama, di luar waduk, polisi dan Gunung Longhu, mobil dari Aliansi Dao dan kuil Fashong, berhenti beberapa ratus meter dari waduk. Segera setelah itu, 3 kelompok mulai mendekati arah waduk selatan. Di sisi lain, Raja Hantu Kasim di samping saya merasakan keberadaan manusia. Mendekat ke arah sini. Kemudian dia berkata tentang majikan. Seseorang lagi datang. Dalam sekejap, saya membuka mata dan melihat ke air. Lalu saya berkata untuk menghentikan mereka. Jangan biarkan orang-orang bodoh itu mendekat ke sini. Kemudian ketiga Raja Hantu itu pergi untuk mencegat mereka.
Saat ini, 500 meter di luar waduk, 3 kelompok orang mendekati tempat saya berada. Belum sempat mereka mendekat. Para dewa di Gunung Longhu dan Tianxi di waduk baik-baik saja. Tiba-tiba merasakan aura hantu menyergap. Kemudian dia mengatakan untuk berhati-hati. Seorang Raja Iblis telah tiba. Begitu kata-kata itu diucapkan, sebuah rantai tangisan hantu langsung muncul dari bawah tanah. Rantai ini langsung mengikat kedua kaki Tianxi Wuyang. Kemudian muncul hantu wanita berpakaian merah dari dalam tanah. Sebuah cakar meluncur menuju jantung Tianxi Wuyang. Tianxi, hati-hati. Seorang pendeta di samping memberikan peringatan. Melihat sekelompok raja hantu ini menyerang terlebih dahulu, Tuan Langit tanpa cacat mendadak bergetar di bawah kakinya. Hampir seketika rantai yang mengikat di bawah tanah terlepas. Segera setelah itu, Tuan Langit tanpa cacat menghadapi hantu wanita berpakaian merah di depannya. Dengan satu tepukan tangan, hantu wanita berpakaian merah langsung terbang akibat tepukan tersebut. Sesekon kemudian hantu wanita berpakaian merah terkekeh dingin. Dia berkata, pantas saja adalah Tianxi berjubah ungu dari Gunung Longhu. Hukum petir memang kuat. Namun saya menyarankanmu, sebaiknya sekarang tidak mengganggu lebih baik. Tuanku sedang di dalam mengurus urusan bisnis. Mengganggu dia terhadap Anda di Gunung Longhu juga tidak baik bagi kami yang bekerja di bawahnya. Kemudian di sampingnya, bayangan Raja Bayi Hantu dan Raja Hantu Emas juga perlahan-lahan muncul. 3 Raja Hantu menghalangi pintu. Rasa tekanan segera muncul. Kemudian, Bhikkhu Zen melesat keluar. Dia berkata, murid tercinta saya pergi ke sini tadi malam. Di mana murid magang saya? Serahkan orang itu. Memancing tanpa membuat umpan tidak akan banyak hasilnya. Kecil yang botak itu sudah diambil oleh tuanku saya untuk dijadikan umpan. Mendengar ini, Bhikkhu Zen tidak bisa menahan diri. Dalam sesaat, sebuah patung Buddha raksasa terkumpul di belakangnya. Dia melayangkan telapak tangan ke arah hantu wanita berbaju merah. Raja hantu wanita melihat situasi ini. Dia langsung menghindar. Kemudian dia mulai mengeluh, sudah saya katakan jangan berisik. Kamu membuat kegaduhan besar. Apa kamu tidak ingin hidup? Namun, Hua Zhen, sang biksu tidak memperdulikan itu. Dia menjadi panik. Amarah membuatnya kehilangan akal. Segera dia mengeluarkan teriakan, Amitabha, di manakah para murid? Sekarang ada iblis yang mengacau, mengganggu murid-murid Buddha kami. Kalian semua, cepatlah buka altar untuk membasmi hantu. Bacalah Sutra Vajra untuk memberikan perlindungan padaku. Bunuh hantu dan basmi iblis. Dengan perintah satu suara dari Hua Zhen, belasan biksu kecil di belakangnya mengeluarkan alat suci. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya Buddha yang menyilaukan. Dengan penguatan kekuatan suci dari belasan biksu, kekuatan suci Hua Zhen meningkat puluhan kali dalam sekejap. Dia pada saat itu, tubuhnya memancarkan cahaya emas, seperti seorang Buddha yang nyata di dunia. Kemudian dia memegang sepasang alat suci berwarna kuning. Suara besar bergema saat alat tersebut digunakan. Suara yang besar membawa kekuatan Sutra Vajra, langsung mengenai 3 Raja Iblis. Ketiga Raja Iblis terpukul mundur oleh gelombang suara ini. Sementara itu, saya mendengar suara bising yang besar di luar. Dengan perlahan, dia berdiri dari batu dan berkata, botak nipis, sudah bosan hidup, ya? Saya bilang jangan ganggu saya lagi saat memancing. Kamu sedang mengadakan konser di sini? Kemudian saya melangkah keluar, langsung berdiri di atas ruang kosong. Lawan dari Liao Zhen, melambaikan tangan ke arahnya. Ayo datang, saya tidak akan memukulmu. Setelah melihat saya, Liao Zhen si biksu, dia berkata, selama hidup, kamu adalah seorang yang berlatih tahu. Harusnya tahu setelah mati. Berubah menjadi zombie membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kesadaran Anda sedikit kurang, ya? Kini, malah berkenan menjadi jalan setan. Tidak takut semua murid tahu di dunia akan mempermalukanmu? Liao Zhen si biksu, dengan mulut kecilnya, berbicara banyak. Mendengarkan kata-katanya. Di belakangnya, penguasa Xuanzhen dan wasiat, Gunung Longhu dan murid-murid tahu lainnya. Keringat dingin mengalir di dahi. Seketika, keringat membasahi seluruh tubuh. Selesai, selesai. Orang tua ini tidak ingin hidup lagi. Kamu berani mengucapkan apa saja, ya? Mengira ini adalah perubahan dalam ajaran Buddha kalian, ya? Berani kamu berdebat dengan guru agung. Terlalu banyak bermain Genshin Impact, ya? Mempelajari ajaran Buddha membuat kepalamu rusak, ya? Sementara itu, Master Xuanzhen dan para biksu di Gunung Longhu diam saja, perlahan mundur beberapa langkah. Saat ini, aku mendengarkan kata-kata sang biksu sejati. Tidak bisa menahan tawa. Wajah zombie daging yang terkarat itu tersenyum. Bahkan terlihat sangat menakutkan. Kemudian ia membuka mulut dan berkata, kau ini siapa? Kapan? Kau juga berani mengajarkanku? Sambil terus berbicara, 5 petir dari tubuhku meluncur keluar. Hukum petir berwarna ungu. Saat ini berubah menjadi hitam pekat seperti tinta. Metode ortodoks Yin 5 petir. Sang biksu sejati melihat pemandangan ini. Segera mengeluarkan dengusan dingin. Seorang guru agung yang telah mati selama 2000 tahun. Jadi ingin melihat seberapa banyak yang kau miliki. Beberapa tingkat kemampuan. Jangan kira aku takut padamu. Hari ini siapa yang akan menjatuhkan rusa masih belum tentu.
Setelah selesai berbicara, sang biksu menggabungkan kedua tangannya dengan keras. Kemudian mengeluarkan gelombang suara Buddha yang besar. Pada saat yang sama, sisi lain dari diriku merasakan getaran gong yang mendekat ke arah saya. Lalu langsung berteriak kepada sang biksu. Segera setelah itu, suara teriakan menakutkan menggelegar keluar dari mulut saya. Sehingga seketika menghancurkan serangan gelombang suara sang biksu. Langsung menghancurkan sang biksu dan sekelompok biksu kecil yang memukul gong di belakangnya. Terjatuh ke tanah. Kemudian saya berpindah tempat dalam sekejap. Sampai di depan sang biksu. Lalu berkata, "Kamu suka memukul gong, ya? Aku juga cukup menyukainya." Setelah itu langsung mengayunkan tangan saya dengan keras. Semuanya mengenai kepala botak sang biksu. Setelah terdengar suara keras, di kepala biksu Liao Zhen, seketika muncul cap tangan hitam. Pukulan ini langsung menghilangkan cahaya Buddha dari tubuh biksu yang sebenarnya. Segera setelah itu, 3 Raja Iblis menarik sang tua yang seperti terjebak ini. Di sisi lain, seorang biksu kecil melihat gurunya terjatuh. Dia langsung berbalik dan ingin lari. Melihat biksu kecil yang melarikan diri ke sana ke sini, aku mengulurkan tangan dan meluncur keluar. Sebuah petir hitam menyambar di jalur pelarian mereka. Langsung menggores tanah dengan bekas petir. Kemudian aku berkata, "Kalian sebaiknya jangan lari. Jika tidak, jari berikutnya akan menempel pada kalian." Setelah kata-kata ini diucapkan, langsung menakut-nakuti kelompok biksu kecil yang bermain alat musik ini. Seketika mereka tidak berani lari lagi. 3 Raja Iblis segera mengikat kelompok biksu ini dan melempar mereka ke dalam waduk. Menjadi umpan untuk menangkap ikan besar. Aku melihat sekelompok botak di permukaan air. Mereka berjuang untuk tenggelam ke dalam air. Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Jika kekuatanmu tidak cukup, untuk apa berpura-pura?" Kaget, ya? Di sisi lain, Master Xuanzhen dan polisi melihat pemandangan ini. Mereka saling bertukar tatapan. Di permukaan, mereka tampak serius. Namun sebenarnya, hati mereka sulit untuk tetap tenang. Mereka melihat si botak beraksi seperti melihat badut. Segera setelah itu, Master Xuanzhen melangkah maju. Dia berkata, "Kakek tua, berhentilah dan kembali bersama kami. Jangan ulang kesalahan lagi." Namun, aku bahkan tidak melihatnya sekalipun. Dia berkata, "Pergi sana. Jangan paksa kakek tua ini. Seperti baru saja memukul si botak. Akan memukulmu." Mendengar itu, Master Xuanzhen berteriak, "Kakek tua, kalau begitu, saya tidak akan berbaik hati. Maafkan saya." Segera setelah itu, dia memberikan perintah. Semua orang bersiap dengan formasi cahaya emas yang menyilaukan. "Silakan kakek tua pulang." Pada pertempuran terakhir melawan kakek generasi ketiga, pengalaman kami kurang. Kami menggunakan formasi pedang bintang 7 yang diciptakan oleh kakek generasi ketiga untuk melawan. Namun, saya langsung memecahkannya dengan cepat. Jadi, kali ini, Master Xuanzhen telah menyiapkan formasi lain. Jika tidak ada halangan, menundukkan leluhur yang telah menjadi mayat ini bukanlah masalah besar. Setelah formasi diselesaikan, setiap orang memegang simbol cahaya emas besar. Berkumpul menjadi simbol matahari yang menyala. Simbol matahari menyala memancarkan matahari di atas kepala pada siang hari. Sekarang adalah saat kekuatan paling maksimal. Guru Xuanzhen berdiri di tengah formasi. Saat ini ia memegang lambang pedang dan simbol matahari yang menyala. Dia berkata leluhur bisa mengenali formasi ini. Saya menggelengkan kepala. Formasi cahaya emas yang menyala. Sepertinya kamu memang berusaha keras untuk menghadapi leluhur ini. Memang kamu telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun meskipun formasi ini kuat, tapi tidak ada gunanya bagiku. Saat ini, Guru Xuanzhen, dalam ingatannya, ada api yang menakutkan tanpa batas. Muntah dari simbol api. Api yang menakutkan berada di sekitar Guru Xuanzhen. Berubah menjadi naga api yang mengalir. Dengan simbol api dari Guru Xuanzhen, naga api ini meluncur ke arah saya. Saya melihat situasi di depan. Jari saya menggambar sembarangan di udara kosong. Saya menggambar talisman pembasmi Zhang Tianxi. Segera saya mengeluarkan sebuah talisman. Talisman itu berubah menjadi angin kencang. Naga angin dan naga api bertabrakan. Segera setelah itu, talisman pembasmi secara langsung menyeret naga api yang terbalik ke dalam air. Naga api yang masuk ke air seketika berubah menjadi uap air suhu tinggi. Melihat pemandangan ini, Zhang Tianxi mengeluarkan mantra api ilahi lagi. Dan kali ini jumlahnya lebih banyak. Kekuatan juga lebih besar. Zhang Tianxi berada di bawah sinar matahari yang membara 100 derajat. Dia bisa menggunakan api ilahi tanpa ragu-ragu. Kemudian Zhang Tianxi berkata kepada leluhur, "Serahkan diri saja. Sekarang adalah tengah hari. Generasi muda memiliki waktu, tempat, dan dukungan yang baik. Di bawah formasi sinar matahari keemasan yang besar. Walaupun kau memiliki kekuatan yang luar biasa, kau tidak akan bisa melarikan diri." Setelah Zhang Tianxi mengucapkan ini, senyum di wajah saya menghilang. Segera saya membuat gerakan tangan Tao. Saat saya menginjakkan kaki, sebuah teknik disalurkan ke langit. Di atas kepala saya, talisman hitam untuk menahan mayat yang tertinggi dalam Tao berputar liar dengan aura ungu. Gema seperti petir datang dari langit. Kemudian muncul area besar dari tidak ada menjadi ada. Mulai bergulir di langit.
Hampir dalam sekejap. 1 detik yang lalu, masih cerah dengan matahari terik. Detik berikutnya, langsung menjadi gelap gulita. Siang tersembunyi dan malam muncul. Momen ketika yin dan yang terbalik. Dewa api yang ditampilkan oleh Guru Xuanzhen di depan saya menjadi tidak ada. Tanpa hukum matahari, tanda dewa api seketika menjadi tidak efektif. Pada saat itu, Guru Xuanzhen melihat matahari yang sudah berubah menjadi hitam di atas kepala. Wajahnya tiba-tiba terlihat tidak enak. Kemudian saya menatap Guru Xuanzhen. Guru Xuanzhen berkata dengan tegas, "Bagaimana dengan Xuanzhen? Apakah sekarang masih ada keberuntungan dan kesesuaian?" Master Xuanzhen berkata dengan tegas, "Kekuatan terbaliknya yin dan yang dari leluhur memang hebat. Namun, hari ini saya pasti harus membawa Anda kembali. Meskipun tanpa bantuan langit, saya juga tidak bisa membiarkan Anda pergi." Guru Xuanzhen mengeluarkan tanda tangan. Menggunakan tenaga terakhir dari simbol matahari yang menyala. Tak terhitung rantai emas api melesat keluar dari simbol. Jaring langit dan bumi terbentuk dari segala arah menyelimuti saya. Api ilahi dari segala arah. Jaring langit dan bumi. Sekitar. Gerakan tangan dari Guru Xuanzhen mengembalikan rantai emas api. Jaring langit dan bumi yang tersusun langsung menghimpit. Dan pada saat ini, kesadaran saya seketika merasakan di bawah lumpur. Belut ribuan tahun itu akhirnya bergerak. Tubuh besarnya muncul dari dasar danau. Gerakannya sangat cepat. Menganga besar seperti baskom darah. Langsung menuju ke biara Zhen dan biara Yuan Kong. Menggigit dengan sekali lahap. Biara Zhen dan Yuan Kong, para kepala botak ini, melihat belut besar ribuan tahun yang meluncur dari dasar air. Mereka terkejut hingga pupil mata mereka bergetar. Zhen sebelumnya mendengar bahwa setelah perubahan mayat para guru dari Gunung Longhu generasi ketiga, menggunakan manusia sebagai umpan di sini. Tapi tidak menyangka benda ini sebesar ini. Sementara itu, saya melihat jaring langit dan bumi yang menyerang saya. Menyentuh kembali untuk mengeluarkan pedang Tianxi di belakang. 2 pedang meluncur dan memotong. Hanya 2 gelombang ki pedang. Langsung menghancurkan jaring api ini. Tidak memberi kesempatan kepada Tianxi Xuanzhen. Mengangkat tangan kembali. 5 petir bergolak. Dalam sekejap, dia melepaskan. Tianxi Xuanzhen langsung terkena 1 telapak 5 petir. Dari langit turun. Kemudian saya melangkah maju. Memindahkan diri seketika ke atas waduk. Melihat di bawah sudah terlihat belut tua yang berusia 1000 tahun. Mengulurkan 1 telapak tangan. Langsung menyusup ke dalam permukaan air. Di atas 5 jari telapak tangan, 5 petir gelap mengalir keluar dengan liar. Mengumpul menjadi 1 tangan raksasa petir hitam. Tangan petir hitam raksasa dengan cepat menyelam ke dalam air dalam. Menangkap belut tua itu. Dasar danau. Belut tua berusia 1000 tahun melihat tangan petir hitam yang datang dari atas. Berbalik dan berusaha melarikan diri. Ingin kembali menyelam ke dalam lumpur bawah tanahnya. Melihat belut tua ini. Berkata, "Kali ini jika kamu bisa melarikan diri, aku akan melepas jubah ungu dan jubah naga ini untuk kau pakai." Segera. Aku segera menangkap tubuh belut besar ini. Dengan sekali hentakan, tangan raksasa petir Yinwu mengeluarkan suara guntur yang menggelegar. Langsung meledakkan permukaan air. Aku melemparkan belut besar yang berusia 1000 tahun ini keluar dari waduk. Bentuknya yang besar menginjak-injak banyak batu dan pepohonan di tepi. Semua orang di tempat itu juga terkejut. Memancing naga tua. Selanjutnya, seorang kapten polisi bertanya kepada Guru Xuanzhen. "Apakah benda ini adalah naga?" Guru Xuanzhen menggelengkan kepala. "Tidak. Itu seharusnya belut yang sudah berevolusi. Namun melihat aura dan bentuknya, tidak jauh dari transformasi menjadi naga." Sementara itu, di sisi lain, aku berdiri di kehampaan. Tanganku terbelit petir hitam. Menatap belut yang aku tangkap ini. Aku mulai berbicara, "Kau sekarang punya 2 pilihan. Entah kau mengeluarkannya sendiri. Aku akan membunuhmu. Kemudian saya ambil sendiri. Silakan pilih salah satu." Terlihat ikan belut tua itu mengeluarkan raungan. Segera setelah itu, seberkas api hijau menyembur dari mulutnya. Api tersebut membawa racun ribuan tahun. Melihat dia tidak mendengarkan nasihat, saya juga tidak memanjakan diri. Kemudian saya mengeluarkan sebuah pukulan hitam dari In Wulei. Langsung menghancurkan api racun dari ikan belut ribuan tahun ini. Segera setelah itu, pukulan petir itu langsung menghantam tubuh ikan belut besar ini. Langsung melemparkannya keluar. Sisiknya semua meledak menjadi hitam. Namun dia marah dan mengaum kepada saya. Membuka mulut besarnya yang penuh darah dan menggigit saya. Melihat ini, saya tersenyum tipis. Langsung menerobos ke dalam mulut monster besar ribuan tahun ini. Segera setelah itu, terdengar jeritan besar yang mengerikan. Terlihat ikan belut besar itu langsung memuntahkan saya. Bersamaan dengan itu, ada banyak darah segar dan gigi yang hancur. Dan pada saat ini seluruh tubuh saya, tertutup oleh lapisan yang padat. Mantra cahaya emas yang terdiri dari kerutan Taois. Berbeda dengan mantra cahaya emas biasa. Lapisan mantra cahaya emas di tubuh saya berwarna merah besar. Langsung membuat Tianxi Xuanzhen bingung. Dia mengedipkan matanya. Meragukan apakah dia baru saja dipukul oleh Master Agung. Apakah matanya kabur akibat dipukul? Di sisi lain, saya melihat belut ini dan berkata ingin menggigit saya. "Gigi kamu sudah tidak berfungsi lagi.
Apakah kamu ingin mencoba lagi? Berdiri di sini pun bisa menggigitmu. Belut 1000 tahun terdiam sejenak. Dia lalu berbicara. Teman Dao, tidak bertengkar lagi, mari kita buat kesepakatan. Melihat ini, saya menghembuskan napas. Mendengar dia ingin bernegosiasi. Saya langsung tertarik. Kesepakatan apa? Ceritakan padaku. Kemudian belut 1000 tahun itu berkata, tidak mau menyembunyikan dari teman Dao. Sebenarnya, saya telah bertapa di sini selama lebih dari 1700 tahun. Jika saya tidak salah tebak, teman Dao adalah salah satu Tianxi dari Gunung Longhu, bukan? Jadi, jika kamu adalah seorang Tianxi dari aliran Dao, seharusnya kamu sudah banyak melihat dan mengetahui. Apakah itu kayu yin terendam berusia 10.000 tahun? Kamu tidak mungkin belum pernah mendengarnya, kan? Mendengar ini, saya bertanya dengan bingung. Mengapa kamu menenggelamkan kayu yin? Segera, si belut besar menjawab, tentu saja. Kalau tidak, saya juga tidak akan mengatakannya. Selain itu, potongan kayu yin terendam milikku ini adalah yang berusia 10.000 tahun. Saya menemukannya beberapa tahun yang lalu di tengah lumpur, dan saya sembunyikan. Mendengar itu, saya berpikir sejenak, lalu mengangguk, mengatakan, karena saya sudah tahu, terdapat kayu purba yang terendam di dasar waduk ini. Untuk apa saya harus melakukan transaksi denganmu? Saya bisa membunuhmu. Ambil yin yuan bawaan ke tangan. Lalu kamu bisa langsung turun dan mencari potongan kayu eboni itu. Kan? Hanya anak kecil yang membuat pilihan. Bisa mendapatkan semuanya. Mengapa saya harus memberikan satu untukmu? Mendengar saya berkata demikian, belut tua berusia 1000 tahun ini langsung marah. Jangan terlalu berlebihan. Seharusnya kamu menyisakan sedikit untuk saya. Jika benar-benar ingin bertarung sampai mati. Seperti yang kamu katakan, jika ikan mati, jaring juga akan hancur. Kamu mati tidak ada hubungannya dengan saya. Dan bahkan kamu pun milikku. Apa yang perlu saya tinggalkan untukmu? Kemudian saya menepuk pinggang saya. Detik berikutnya, jimat keadilan yang tergantung di pinggang saya memancarkan cahaya ungu. Segera setelah itu, di belakang saya muncul patung Raja Lingguang yang besar. Patung Lingguang ini menjulang tinggi. Wajah merah dengan janggut merah. Mata yang tajam dan cemerlang. Mulut berbentuk burung phoenix dengan gigi perak. Di bawah Dewa Petir. Satu tangan memegang roda api. Satu tangan memegang cambuk emas. Kemudian saya melambai dengan tangan besar saya. Patung raja yang mengeluarkan perintah menyerang saya. Pukul sampai mati. Setelah 2,5 menit pemukulan yang panjang, belut ini akhirnya tidak tahan lagi. Akhirnya memilih untuk menyerah. Dengan patuh menyerahkan yin yuan yang bawaan ke tangan saya. Pada saat yang sama, suara pemberitahuan sistem terdengar di telinga saya. Selamat kepada pemilik. Menaklukkan iblis besar berusia 1000 tahun belut naga emas. Mendapatkan hadiah. Seni mengubah menjadi naga. Cakar naga emas. Darah naga sejati. Fragmen bendera jutaan jiwa yang menghubungkan langit 4. Aku melihat ke arah belut 1000 tahun. Kemudian mengambil dananya naga. Dengan begini, dia bisa dengan patuh melayani saya. Segera setelah itu, aku menepuk kepalanya dan berkata pergilah. Ambil kayu hitam tenggelam berumur ribuan tahun yang kau sebutkan. Bawa ke sini. Kemudian, belut besar itu melompat ke atas. Masuk ke dalam air. Setelah beberapa menit, sebuah potongan kayu hitam besar di bawahnya. Melihat potongan kayu hitam yang besar ini, aku menunjukkan ekspresi puas. Sementara itu, suara notifikasi sistem terdengar di telingaku. Misi baru telah diterbitkan. Cari sebuah bengkel peti mati. Gunakan kayu ujin untuk membuat satu peti mati tingkat puncak. Sistem akan menilai kualitas peti mati yang dibuat oleh tuan rumah. Semakin tinggi nilainya, semakin besar hadiah yang diperoleh. Cari sendiri satu titik feng shui berharga untuk mendapatkan hadiah. Hadiah, seni terlarangin surgawi, 36 perubahan. Mengubur lautan menghancurkan bumi. Api ilahi Ziyu 1. Aku segera melihat kepada 3 raja hantu di bawahku. Mengatakan bahwa kayu hitam ini. Pergi ke desa terdekat untuk mencari seorang pengrajin yang handal. Untuk membuatkan saya sebuah peti mati berkualitas tinggi. Jika pekerjaan ini tidak selesai dengan baik, kalian tahu akibatnya. 3 raja hantu itu berkeringat dingin. Mereka terus-menerus mengangguk setuju. Kemudian, mengalihkan pandangan ke belut 1000 tahun di samping. Setelah saya memukulnya dengan keras. Sekarang bahkan Longdan pun dimanipulasi. Berkata, mengingat sekarang kita semua adalah orang-orang yang satu. Mulai sekarang, kamu akan bekerja untukku dengan baik. Saya mengulurkan tangan dan menunjuk. Teknik transformasi naga berubah menjadi sinar emas. Yang menembus kedalaman lautan kesadaran ikan belut setan 1000 tahun. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Teknik ini dapat meningkatkan batasanmu. Mempercepat kecepatan transformasi naga. Dan memiliki kesempatan untuk naik menjadi naga sejati dengan 5 cakar. Setelah mendengar itu, ikan belut langsung sujud. Guru Agung di atas, hari ini budi baikmu sama dengan menciptakan kembali. Saya bersedia mengorbankan segalanya, tidak akan menolak meski harus menghadapi gunung berduri atau lautan api. Apa, Tuan? Mulai hari ini, kamu adalah ayah angkatku. Ikan belut ini memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Melihat ini,
Saya sedikit mengangguk. Saya berkata, mengingat kamu sudah berada di bawah bimbinganku. Mulai hari ini, kamu akan dipanggil Xuantu, selevel dengan guru-guru agung zaman ini. Ikan belut mendengarkan nama jalan yang diberikan oleh guru agung ini. Ia sedikit mengernyitkan alis, merasa tidak senang di dalam hati. Apakah nama ini terdengar sedikit kampungan? Ia telah berkultivasi selama 1000 tahun mulai dari seekor belut. Selama ini berusaha hanya untuk lepas dari kata, kampung, ini. Hasilnya, sekarang dengan nama ini, bukankah tetap tidak bisa lepas? Detik berikutnya, saya mengambil 2 barang dengan tangan sebelah belakang. Teknik kultivasi. Cakar naga emas. Tetes. Darah naga sejati. Kedua benda ini juga bermanfaat bagi kamu. Semuanya saya berikan padamu. Begitu kedua benda ini dikeluarkan, belut itu terkejut. His. Ada apa dengan tanah Xuan? Tanah apa ini? Sama sekali tidak kampungan. Kedepannya, keturunan saya akan selalu menggunakan nama, tanah. Qingtu, Yuantu, Xuantu, Lintu, Runtu. Ia tiba-tiba merasa nama ini sangat berenergi. Seketika terdengar lebih bagus. Ini bukan bapak angkat. Ini adalah bapak kandung. Tidak menghiraukannya. Saya melihat bendera ribuan jiwa yang diberikan oleh sistem. Pepatah berkata dengan baik. Jika tidak berusaha dalam kultivasi, hanya akan menjadi saudara di dalam bendera ribuan jiwa. Segera mulai memurnikan bendera 10.000 jiwa ini. Di sisi lain, 3 raja hantu tiba di sebuah desa bernama Desa Changle. Seorang pemuda berusia 20 tahun merokok berdiri di dekat desa. Baru saja keluar dari toko pijat di ujung desa. Ekspresinya menunjukkan kenangan yang mendalam. Lalu dia berbalik dan berhadapan langsung dengan raja hantu yang bertampang hijau. Di belakangnya terdapat hantu perempuan berpakaian merah dan sepatu merah. Sebuah bayi hantu dengan gigi tajam penuh. Wang Hao tidak langsung merespon. Berbalik dan berpikir siapa yang begitu membosankan. Tengah malam, sekeluarga keluar untuk menakuti orang. Lalu berpikir sejenak. Langsung berlutut dan memohon ampun. Kakek hantu, tolong ampuni saya. Saya memiliki orang tua dan anak kecil. Daging saya tidak enak. Jangan bunuh saya. Raja hantu yang kusir hanya bisa terdiam. Angkat kepala, aku ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Desa kalian ini, apakah ada tempat untuk membuat peti mati? Hantu membuat peti mati. Apakah ini untuk merenovasi rumah? Namun dia tidak berani bertanya lebih banyak. Dia segera menjawab, iya, iya, iya. Sang Buei. Dia adalah tukang kayu berpengalaman lebih dari 30 tahun. Peti matinya dibuat dengan sangat baik. Bawa kami ke sana. Segera, sang Kasim Setan mengangkat Wang Hao dengan satu tangan. Biarkan dia yang menunjukkan jalan. Tak lama kemudian, kami tiba di rumah tukang kayu. Sang raja hantu yang adalah Kasim hanya melirik. Dengan suara dentuman, pintu halaman terbuka dengan kekuatan hantu. Di dalam rumah, Sang Buei dan istrinya sedang berolahraga di atas ranjang. Tiba-tiba mendengar suara pintu rumahnya dibuka dengan paksa. Sang Buei sangat marah. Dia mengenakan pakaian dan keluar. Malah, siapa yang merusak pintu saya? Wang Hao. Belum selesai bicara, dia melihat 3 raja hantu di belakang Wang Hao. Kakinya lemas, tiba-tiba menjadi beradab. Dia bertanya dengan gagap, adik, siapa dia? Wang Hao juga gemetar, saya, pelanggan yang saya kenalkan kepada Anda. Mereka datang untuk membuat peti mati. Zhang Buei mendengar kata-kata Wang Hao, matanya menjadi gelap. Dalam hati, dia sudah mengumpat Yahoo. Menyapa seluruh 10-8 generasi leluhurnya. Biasanya, aku tidak memperlakukanmu seperti bajingan. Kalau ada hantu, kau akan membawaku ke sini, kan? Raja hantu kasih melihat peti mati di halaman dengan sinis. Dia mengibaskan lengan bajunya. Sekeping kayu hitam besar dia letakkan di halaman. Zhang Buei menggosok matanya. Wah, kayu ini. Lihat kualitasnya. Ini adalah kayu cipres emas. Ini terbentuk dari tekanan lumpur di air selama ribuan tahun. Terbentuk menjadi kayu hitam terbaik melalui karbonisasi. Zhang Buei seumur hidup belum pernah melihat kayu sekelas ini. Hari ini benar-benar gila. Membuka mataku lebar-lebar. Saya beri kamu 1 hari untuk kami ambil. Jika tidak bisa dibuat dengan baik, tunggu saja. Setelah mengatakan itu, 3 raja hantu ini meninggalkan kayu hitam. Mereka pergi dengan anggun untuk kembali melaporkan. Zhang Buei mengumpat sambil mengenakan pakaian kerja. Biasanya, butuh waktu 3 hari untuk membuat peti mati biasa. Belum lagi membuat peti mati kayu hitam kelas atas dalam sehari. Zhang Buei melihat ke arah Hao. Terheran-heran, segera panggil semua tukang kayu di desa untuk bekerja. Saat mereka sedang membuat peti mati. Anak Zhang Buei. Zhang Wei pulang ke rumah dengan wajah cemberut. 2 bulan yang lalu dia bilang akan pergi ke Makau untuk mencari kekayaan. Kalah habis-habisan dan baru pulang ke rumah sekarang. Begitu sampai di rumah, dia langsung meminta 200.000. Sang Buei langsung marah. Berapa? 200.000. Alat pahat kayunya hampir mengeluarkan bunga api. Uang seumur hidup sebagai tukang kayu tidak ada sebanyak itu. Dia langsung mengusir anaknya yang tidak berguna itu. Orang yang menagih utang masih menunggunya di pintu desa. Jika tidak bisa mengeluarkan 200.000, dia akan dipukuli habis-habisan. Saat Zhang Wei berpikir untuk mencuri masuk,
tiba-tiba melihat peti mati kayu hitam di halaman. Lahir dari keluarga tukang kayu, dia tentu tahu bahwa kayu hitam ini bernilai sangat tinggi. Zhang Wei tiba-tiba merasa cerah. Zhang Buei langsung duduk di tanah, sibuk sepanjang hari. Zhang Buei dan 4 atau 5 tukang kayu tua bekerja keras. Dengan dorongan dari nyawanya, bekerja dengan gila. Peti mati berkualitas tinggi yang terbuat dari kayu hitam telah selesai dibuat. Dia akhirnya bisa beristirahat sejenak. Saat kembali untuk minum air, Zhang Wei bergabung dengan beberapa penagih hutang. Segera membawa peti mati pergi. Kemudian Zhang Ma keluar dari rumah. Begitu keluar, melihat halaman kosong, cepat-cepat memanggil suaminya keluar. Zhang Buei duduk dengan keras di tanah. Yang dicuri bukanlah peti mati, melainkan nyawanya. Segera teringat pada anaknya yang boros. Hanya dia yang memiliki kunci rumahnya. Maka dia mengeluarkan ponsel dan menelepon anak bodohnya. Janganlah menyusahkan seperti ini. Di sisi lain, aku membuka mata, dan bendera 10.000 jiwa juga telah disempurnakan. Melihat kepada 3 raja hantu dan berkata, pergi lihat peti matiku. Dalam sekejap mata, menginjak ruang kosong, sudah tiba di atas halaman Zhang. Seketika, seluruh halaman dipenuhi angin dingin. Mana peti mati tuan rumah kami, tukang kayu Shang? Apakah sudah siap? Suara Raja Hantu Kasim terdengar di seluruh halaman. Sejenak, Zhang Buei dan istrinya mengenakan pakaian penguburan. Wang Hao juga mengenakan kain kafan baru. Berlutut di tanah, seluruh tubuh bergetar. Zhang Buei berkata dengan jujur, peti mati kakek hantu sudah selesai dibuat. Namun terjadi sedikit insiden di tengah jalan. Menceritakan kembali urutan kejadian. Raja Hantu Kasim dan 3 hantu lainnya mendengar kata-kata Zhang Buei. Mereka menjadi sangat marah. Mengurusi hal kecil seperti ini saja bisa membuatnya hilang. Tampaknya Raja Hantu Kasim akan membunuh mereka.